Sang Pembisik Alam Part 42 Teknik Pengendalian Roh, Warisan yang Terlupakan. Di bawah pengaruh kekuatan spiritual purba, penyembuhan, penguatan fisik, dan serangan semuanya akan menjadi sangat ampuh. Namun, dalam keadaan normal, tidak ada yang berani menggunakan kekuatan spiritual primordial mereka begitu saja. Hampir semua orang dengan hati-hati mengumpulkan kekuatan spiritual primordial mereka untuk digunakan di masa depan. Kekuatan spiritual purba ini bukan hanya zat penyelamat hidup di saat-saat kritis, tetapi juga fondasi untuk membuka jiwa dan membentuk meridian di masa depan. Jika energi spiritual asli seseorang terkuras secara berlebihan, terobosan dalam kultivasi di masa depan akan lebih sulit, terutama terobosan di alam utama. Berbicara tentang kekuatan spiritual purba, keterbatasan bakat dan garis keturunan seorang seniman bela diri sekali lagi ditunjukkan di sini. Kekuatan spiritual primordial terbentuk setelah seorang seniman bela diri berubah menjadi roh, di mana benih kekuatan spiritual menyatu dengan garis keturunan bawaan mereka dan perlahan-lahan mengembun dari benih kekuatan spiritual tersebut. Namun, jumlah kekuatan spiritual primordial yang dihasilkan setiap kali berkaitan dengan jumlah garis keturunan bawaan. Semakin banyak garis keturunan bawaan yang dimiliki seseorang, semakin besar kekuatan spiritual primal yang dihasilkannya, dan semakin besar pula kekuatan spiritual primal yang dapat dimanfaatkan oleh seorang praktisi bela diri. Inilah mengapa sekte-sekte besar memilih murid berdasarkan bakat dan garis keturunan. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin banyak batasan yang diberikan oleh garis keturunan bawaan terhadap pertumbuhan maksimal mereka, dan semakin sulit jalan yang harus ditempuh dalam seni bela diri. Hal ini mengingatkan Ye Feng pada kata-kata terakhir yang ditinggalkan Fu Yunzi di dinding batu jika ada penerus yang cukup beruntung melihat kata-kata terakhirku. Ingatlah bahwa meningkatkan bakat dan garis keturunanmu adalah prioritas utama. Jika tidak, kau akan berakhir seperti aku. Menjalani hidup seperti awan yang berlalu. Hidup seperti awan yang berlalu. Faktanya, Ye Feng sudah pernah mengalami sesuatu seperti peningkatan bakat dan garis keturunannya. Setelah Ye Feng mengonsumsi ramuan sumsum batu dalam jangka waktu yang lama, bakat garis keturunan 3 meridian tingkat menengahnya benar-benar berkembang menjadi 4 meridian. Meskipun pertumbuhannya tidak signifikan, hal itu membuktikan satu hal: garis keturunan berbakat bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dapat diubah. Sepertinya aku perlu lebih memperhatikan hal semacam ini di masa mendatang. Sembari merenung, Ye Feng mulai perlahan-lahan melancarkan teknik kultivasinya, mulai menstabilkan tingkat kultivasinya. Dengan aktivasi indera ilahinya, keempat garis keturunan bawaannya, seperti 4 pilar surga, menyerap sejumlah besar energi spiritual dari kehampaan, menyebabkan tingkat kultivasi Ye Feng meningkat pesat. Meskipun kultivasinya baru saja menembus alam transformasi roh, dan dantian serta meridiannya belum ditempa dan diperluas, pembentukan benih energi spiritual tiba-tiba membuat dantiannya kosong. Karena pusaran energi spiritual di dalam benih energi spiritual, baik energi spiritual Ye Feng sebelumnya maupun energi spiritual yang baru saja diserapnya menjadi sangat padat di bawah pengaruh pusaran ini, seketika menjadi puluhan kali lebih halus dan terkondensasi. Dantian Ye Feng dulunya dipenuhi energi spiritual, tetapi sekarang selembut permen kapas. Setelah sejumlah besar energi spiritual seperti permen kapas mengembun menjadi benih energi spiritual, energi itu segera mengosongkan dantian yang besar. Tampaknya tingkat kultivasi Ye Feng malah menurun, bukan meningkat. Namun, kualitas kekuatan spiritual Ye Feng meningkat beberapa kali lipat. Ini bahkan dengan adanya mutiara naga ilusi, yang secara otomatis dapat memurnikan kekuatan spiritual Ye Feng, menjadikannya 20% lebih murni daripada kekuatan spiritual seorang seniman bela diri alam induksi roh biasa. Jika tidak, kualitas kekuatan spiritual Ye Feng pasti sudah meningkat hampir 10 kali lipat sekarang. Dengan meningkatnya kualitas energi spiritual, kekuatan tempur Ye Feng secara alami meroket. Namun, meskipun kualitas energi spiritual mungkin telah meningkat beberapa kali lipat, kekuatan tempur belum tentu meningkat beberapa kali lipat. Ini adalah masalah yang sangat kompleks, yang melibatkan kekuatan pendorong roh dan jiwa, kekuatan meridian, metode kultivasi, teknik seni bela diri, dan sebagainya. Namun satu hal yang pasti, kekuatan tempur Ye Feng memang meningkat secara drastis. Dengan kekuatan spiritual yang sama yang menggerakkan volume energi spiritual yang sama, jumlah energi spiritual yang dihasilkan sebenarnya lebih besar, dan gerakan pedang secara alami menjadi lebih kuat. Akhirnya berhasil menembus 18 tahun, alam transformasi roh. Setelah tidak mengalami kemajuan dalam kultivasinya selama lebih dari setengah tahun, Ye Feng dengan panik meningkatkan kultivasinya dengan cara yang hampir seperti orang haus. 4 garis keturunan bawaannya yang seperti pilar menarik energi spiritual langit dan bumi dari kehampaan dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan di tempat dengan konsentrasi energi spiritual biasa. Seandainya berada di tempat di mana energi spiritual langit dan bumi sangat melimpah, Ye Feng sama sekali tidak bisa membayangkan kecepatannya. Sementara Ye Feng dengan cepat meningkatkan kultivasinya. Hu Shuai, putra sulung keluarga itu, dan pelayannya, kepala pelayan Hu, menggigil kedinginan diterpa angin. Meskipun keduanya adalah ahli bela diri di alam pemandu roh, dan hampir tidak bisa dianggap kebal terhadap embun beku,
Menunggu di tengah angin dingin membuat hati mereka membeku meskipun tubuh mereka tidak. Hutua, katakan padaku, mengapa sosok hantu itu belum juga muncul? Sudah hampir subuh, kenapa kau belum keluar juga? Apa kau baru saja mengirim pembunuh bayaran sembarangan untuk mempermainkanku? Seandainya bukan karena takut menarik perhatian, Hushuai, putra sulung keluarga itu, pasti sudah meraung. Tuan muda, ini, aku juga tidak tahu. Pelayan Hu hampir menangis karena cemas. Tuan muda, bagaimana mungkin aku berani? Itu benar-benar bayangan hantu. Salah satu dari 5 pembunuh bayaran hebat di ibu kota, di tingkat keempat alam transformasi roh. Aku juga tidak mengerti. Seorang pembunuh bayaran di tingkat keempat alam transformasi roh bisa dengan mudah membunuh anak itu, apalagi membunuhnya. Kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Ya, kenapa sama sekali tidak ada suara? Hutua, menurutmu mungkinkah hantu itu membunuh pria bernama Zheng, menginginkan barang-barang berharga miliknya, lalu diam-diam pergi? Tuan muda, tentu itu tidak akan terjadi. Mereka memiliki reputasi yang sangat baik. Tuan muda, mungkin kita harus menunggu sedikit lebih lama. Para tamu yang terhormat, apakah Anda di sini untuk makan atau menginap? Jika untuk makan, koki kami belum mulai bekerja. Saat fajar menyingsing, pelayan yang masih mengantuk membuka pintu restoran, dan seorang lelaki tua serta seorang lelaki muda, dengan wajah agak pucat, melangkah masuk. Sedang melakukan check-in. Butler Hu, yang berjalan di depan, berkata dengan dingin. Baiklah, kamu akan tinggal di rumah terpisah atau rumah bertingkat? Rumah terpisah terbaik. Tuan, maaf, tetapi halaman pribadi terbaik kami sudah dipesan beberapa hari yang lalu. Karena sering berurusan dengan praktisi bela diri, cara bicara pelayan itu cukup baik. Tidak apa-apa kalau kau mengeluarkannya. Ajak saja kami untuk melihatnya, kata Hushuai, sang tuan muda, dengan tidak sabar, setelah semalaman terpapar angin dingin. Pak, ini melanggar peraturan. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, sebatang emas senilai 10 tael dilemparkan ke tangannya. Ditambah dengan mata merah Hushuai dan Hu Gongzi, pelayan itu berbalik dan memimpin jalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda bisa mendapatkan 10 tael emas hanya dengan menunjukkan tempat-tempat di sekitar sini kepada seseorang. Akan sangat bagus jika ada lebih banyak penawaran menarik seperti ini. Tak lama kemudian, pelayan mengantar Hushuai dan pelayannya ke halaman tempat Ye Feng dan yang lainnya tinggal. Secara kebetulan, ketika keduanya tiba, gerbang kecil halaman itu terbuka, dan Green Ivy sedang membawa baskom berisi air untuk mencuci dan memercikannya keluar. Hanya dengan sekali pandang, Green Ivy mengenali Hushuai, putra sulung Hushuai, yang telah ditemuinya malam sebelumnya. Matanya membelalak seperti mata kelinci saat ia menatap ke halaman. Sepupu besar. Karena tidak bisa mengambil keputusan, Green Ivy berseru, karena mereka sudah mengetahui tentang pembunuh itu pagi itu. Saat Ye Feng melangkah keluar dari ruangan, ia melihat Hushuai, putra sulung keluarga itu, dengan mata terbelalak seperti mata kelinci. Senyum langsung muncul di bibirnya. Setelah melihat Ye Feng tidak terluka, mata Hushuai langsung membelalak. Bagaimana mungkin? Saat Hushuai benar-benar tercengang, Ye Feng tanpa ragu melepaskan kultivasi alam transformasi roh yang baru saja ia capai. Begitu aura yang menakjubkan itu muncul, Ye Feng menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih berkilauan yang tampak sangat dingin di bawah sinar matahari pagi. Transformasi menjadi roh. Aura alam transformasi roh milik Ye Feng membuat mata Hushuai langsung melebar. Jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya pucat pasi. Segala sesuatu dipahami tanpa kata-kata. Hushuai mengerti bahwa Ye Feng yang secara langsung menunjukkan tingkat kultivasinya berarti Ye Feng sudah mengetahui segalanya. Bahkan bagaimana dia menghadapi pembunuh bayaran itu, dan sedang menjelaskan kepadanya bahwa dia telah meminum pil penguat roh dan menembus ke alam transformasi roh. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa secercah harapan terakhir Hushuai telah benar-benar pupus. Tuan muda, melihat Hushuai terhuyung beberapa kali, Butler Hu dengan cepat menopang Hushuai yang goyah. Setelah melirik tatapan membunuh Ye Feng, dia buru-buru membantu Hushuai meninggalkan restoran. Hei, tuan-tuan, bukankah Anda bilang ingin menginap di penginapan? Tanya pelayan itu, tampak bingung. HMPH, pembunuh bayaran itu pasti dikirim oleh pria bernama Hu. Sepupu, bagaimana kau bisa membiarkannya pergi begitu saja? Jika bukan karena, kau pasti sudah dalam masalah semalam. Melihat tuan dan para pelayan keluarga Hu melarikan diri seolah-olah mereka sedang kabur, Green Ivy tampak geram. Aku juga tidak ingin membiarkannya lolos begitu saja. Tapi ini adalah pusat kota ibu kota. Apa kau pikir kita bisa bergerak? Ye Feng memutar matanya ke arah Green Luo dengan pasrah. Namun, Green Ivy, menurutmu, karena Hushuai, sebagai pewaris langsung, telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk menembus alam transformasi roh, nasibnya mungkin tidak akan jauh lebih baik? Itu benar. Keluarga Hu dari Tie Cheng semuanya seperti serigala ganas. Sore harinya, Ye Feng menerima undangan lain yang ditandatangani oleh Hi Luo Shuang.
Setelah menerima undangan Hero Shuang, Ye Feng tentu saja tahu apa yang sedang terjadi. Setelah menerima manfaat sebesar itu dari mereka, sudah saatnya kita menepati janji kita. Namun, ketika Ye Feng menerima undangan ke lelang Raja Pilwangi yang diberikan langsung oleh pahlawan Shuang, dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan Paviliun 1000 Bintang. Ye Feng bukanlah tipe orang yang hanya berbicara tentang rasa syukur, dia lebih suka menunjukkannya melalui tindakan. Perbuatan baik Hai Luo Shuang yang berulang kali, tanpa mengharapkan imbalan apapun, telah membuat Ye Feng berhutang budi padanya. Bahkan jika Liao Feibai bukan salah satu dari 3 bintang pelindung Wan Xinglou, Ye Feng tetap akan bergabung dengan Wan Xinglou segera setelah masalah ini diselesaikan. Namun, ada satu hal yang sangat membuat Ye Feng penasaran. Mengapa Hai Luo Shuang berinvestasi begitu banyak padanya dan membawanya ke Wan Xinglou? Memang benar bahwa Wen Tianyu mengatakan bahwa undangan dari Raja Ramuan Wangi tidak mungkin muncul di pasar gelap. Namun, sebuah undangan dapat membawa 2 orang selain tuan rumah dan tamu. Di pasar gelap ibu kota, harga minimum yang diminta untuk kursi tambahan adalah 1 juta tael emas, dan bahkan dengan harga tersebut, itu pun hanya harga yang ditetapkan tanpa adanya pasar. Namun, Hero Shuang langsung memberikan undangan kepada Ye Feng, yang nilainya tak terukur. Selain itu, Ye Feng berhasil memenangkan lelang pil penambah semangat dan kitab giok pecah menggunakan undangan ini. Mengesampingkan hal-hal lain, fakta bahwa pil penguat roh memungkinkan Ye Feng untuk berhasil menembus ke alam transformasi roh adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Sekarang setelah keadaan sampai seperti ini, Ye Feng, yang telah menerima terlalu banyak kasih sayang dari Hai Luo Shuang, tidak punya pilihan selain patuh bergabung dengan Wan Xinglou. Sekalipun Hai Luo Shuang ingin menjual Ye Feng harus membiarkannya melakukannya sekali saja. Sesuai dengan undangan, upacara bergabungnya Ye Feng ke Menara Wanxing akan diadakan malam ini. Oleh karena itu, Ye Feng tiba lebih awal di markas Menara Wanxing di pusat kota ibu kota Aula Saixing. Saat tiba di pintu masuk aula pemilihan bintang, Ye Feng langsung terkejut. Bukan 2 patung pisiu raksasa yang menjaga pintu masuk gedung persekutuan Saixing yang mengejutkan mereka, melainkan tingkat kultivasi kedua penjaga yang berjaga di pintu masuk tersebut. Alam penuntun roh. Para penjaga di pintu masuk aula pemilihan bintang sebenarnya berada di alam induksi roh. Meskipun mereka semua berusia di atas 30 tahun, fakta bahwa mereka dapat menggunakan seorang ahli bela diri alam induksi roh sebagai penjaga gerbang menunjukkan betapa luar biasanya aula pemilihan bintang itu. Ye Feng menjadi semakin penasaran. Mengapa Wan Xinglou, dengan kekuatannya yang luar biasa, bersikeras merekrutnya? Hehe, Tuan Muda Zheng memang orang yang dapat dipercaya. Tidak lama setelah Ye Feng menyerahkan undangannya, Hai Luo Shuang yang anggun dan berwibawa keluar bersama lebih dari selusin pendekar bela diri untuk menyambutnya. Hai Luo Shuang memberikan penghormatan tertinggi kepada Ye Feng untuk menyambutnya. Hai Luo Shuang berjalan di depan, diikuti oleh seorang pendekar bela diri parubaya dengan pedang panjang di pinggangnya dan tulang pipi tinggi, yang hanya berjarak setengah langkah di belakangnya. Di belakangnya terdapat lebih dari selusin pendekar bela diri dari berbagai usia. Ye Feng sudah tahu bahwa Hai Luo Shuang adalah seorang ahli alam laut jiwa. Yang mengejutkan Ye Feng adalah bahwa pendekar bela diri parubaya dengan pedang panjang di pinggangnya dan tulang pipi tinggi di belakang Hai Luo Shuang juga samar-samar memancarkan aura alam laut jiwa. Aura itu membuat kekuatan jiwa Ye Feng sangat tidak nyaman. Ye Feng tahu bahwa ini adalah teknik penekanan jiwa unik yang digunakan oleh para ahli di alam laut jiwa. Namun, bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa pendekar bela diri parubaya dengan pedang panjang di pinggang dan tulang pipi tinggi menatap Ye Feng dengan tatapan yang sangat dingin, tanpa sedikit pun niat baik, dan itu tidak ada hubungannya dengan upacara penyambutan ini. Adapun orang tua dan muda di belakang keduanya, sebagian besar dari mereka berada di alam transformasi roh, sementara ada juga 2 pendekar alam laut jiwa dengan aura biasa, dan ekspresi mereka berbeda-beda. Izinkan saya memperkenalkan kalian semua. Ini Zheng Fuyun, pahlawan muda yang akan bergabung dengan perkumpulan malam ini. Pahlawan muda Zheng, orang di hadapanmu adalah Yan Kunsan, sang pedang petir gila, salah satu dari 3 bintang penjaga Menara Wanxing kita, dan juga wakil kepala Menara Wanxing kita di domain naga hitam. Salam, Senior Yan. Ketika Ye Feng menyapanya, Yan Kunsan hanya mendengus dingin dan mengangguk sedikit, menganggap itu sudah kesepakatan tercapai. Setelah perkenalan singkat, kelompok tersebut menyambut Ye Feng ke aula pemilihan bintang. Wakil kepala Menara Yan, mohon persiapkan upacara memasuki menara. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan secara pribadi dengan pahlawan muda Zheng terlebih dahulu. Yan Kunsan melirik Ye Feng, memberikan jawaban singkat, lalu pergi bersama kelompoknya. Di sisi lain, Hai Luo Shuang membawa Ye Feng sendirian ke halaman belakang aula pemilihan bintang. Setelah memasuki halaman belakang, Ye Feng menemukan bahwa aula pemilihan bintang sangat luas, membentang lebih dari 10 mil kelilingnya. Memiliki wilayah seluas itu di jantung ibu kota, di mana tanah sangat berharga, aula pemilihan bintang benar-benar luar biasa. Tuan Muda Ye. Begitu Helo Shuang berbicara, ekspresi Ye Feng sedikit berubah, dan dia melihat sekeliling.
Di sekitar ibu kota, Ye Feng cukup khawatir identitasnya akan terbongkar. Di ibu kota, sekte Dewa Ilusi memiliki cukup banyak tetua di alam laut jiwa. Tuan Muda Ye, tenang saja. Bangunan kecil ini adalah tempat rahasia pavilion 1000 bintang saya. Bangunan ini dilindungi oleh susunan pertahanan di sekelilingnya. Bahkan jika seorang ahli alam laut jiwa datang, dia tidak akan bisa menguping tanpa diketahui. Ye Feng mengangguk, sedikit lega. Pahlawan Shuang cukup dapat diandalkan. Setidaknya dia tidak mengungkapkan nama aslinya di depan orang lain. Tuan Muda Ye, setelah datang ke sini hari ini, apa pendapat Anda tentang kekuatan pavilion 1000 bintang saya? Kekuatan? Aku tidak bisa merasakan aura wakil gurian itu, tetapi tingkat kultivasinya pasti sangat tinggi. Ada juga 2 atau 3 ahli di alam laut jiwa yang keluar, dan sisanya adalah seniman bela diri di alam transformasi roh, dan sebagian besar dari mereka setidaknya berada di tingkat ketiga alam transformasi roh. Kekuatan pavilion 1000 bintang memang sangat dahsyat. Jika aku memberitahu pahlawan muda Ye bahwa orang-orang yang muncul di hadapanmu hari ini mewakili kurang dari sepertiga kekuatan pavilion 1000 bintang di domain naga hitam, apa yang akan kau pikirkan atau pertanyaan apa yang akan kau ajukan? Ada pendapat atau pertanyaan? Tuan Muda Ye, bukankah menurut Anda, dengan begitu kuatnya Menara Wansing, mengapa saya berulang kali mengundang Anda untuk bergabung dengan Menara Wansing? Tuan Muda Ye mungkin tidak tahu bahwa aku hampir gembira setelah mengetahui identitas aslimu, kata Hai Luo Shuang dengan nada agak tidak biasa. Ye Feng agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pertanyaan yang selama ini coba dia pahami akan langsung diungkapkan oleh Hai Luo Shuang saat mereka bertemu. Sejujurnya, saya sudah memikirkan pertanyaan ini sepanjang perjalanan ke sini, tetapi saya tetap tidak bisa menemukan jawabannya. Sebenarnya, aku memiliki motif tersembunyi terhadap Tuan Muda Ye. Merencanakan sesuatu? Ye Feng sedikit mengerutkan kening. Hehe, ini sebenarnya bukan rencana jahat, ini hanya karena aturan di Menara Wansing. Mendengar itu, tatapan Ye Feng sedikit bergeser. Aturan di dalam pavilion 1000 bintang? Bukankah ketua pavilion Hai tadi mengatakan bahwa pavilion 1000 bintang adalah organisasi yang sepenuhnya bebas tanpa aturan yang mengikat orang? Aku bisa menjamin itu. Namun, aturan di dalam pavilion 1000 bintang ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak. Ini juga alasan mendasar mengapa aku bersusah payah mengundang Tuan Muda Ye untuk bergabung dengan perkumpulan ini, kata Hai Luo Shuang perlahan. Saya ingin mendengar detailnya. Apakah aturan ini benar-benar sesederhana itu? Ye Feng terkejut setelah mendengarkan penjelasan Hai Luo Shuang. Ia mengira aturan yang disebutkan Hai Luo Shuang tadinya cukup keras, tetapi ia tidak menyangka akan seperti ini. Sesederhana itu. Hai Luo Shuang tersenyum dan berkata, seperti yang kukatakan, Wan Xinglo tidak memiliki aturan yang mengikat orang. Sedangkan untuk yang satu ini, lebih merupakan kerjasama daripada aturan. Benar sekali, kerjasama. Bahkan tanpa aturan ini, aku tetap akan pergi ke kota kuno naga hitam di akhir tahun untuk berkompetisi memperebutkan peringkat naga hitam. Tapi aku tidak mengerti mengapa aku harus tinggal di markas Menara 1000 bintang selama setengah bulan setelah aku berhasil masuk ke peringkat naga hitam. Apakah ada misteri di balik hadiah untuk menduduki peringkat di peringkat naga hitam? Tanya Ye Feng. Seniman bela diri dengan usia tulang kurang dari 27 tahun dapat berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga hitam. Semua seniman bela diri di Menara Myriad Stars dengan usia tulang kurang dari 27 tahun wajib berpartisipasi dalam kompetisi peringkat naga hitam. Jika mereka berhasil masuk ke peringkat naga hitam, mereka harus tinggal di Menara Myriad Stars setidaknya selama setengah bulan sesegera mungkin. Selain itu, berdasarkan peringkat di daftar naga hitam, para ahli bela diri yang berhasil masuk ke daftar naga hitam akan menerima hadiah besar untuk setiap hari mereka tinggal di Menara Myriad Stars. Menurut Hai Luo Shuang, jika peringkat seseorang mencapai level tertentu, hadiah harian yang didapat akan cukup untuk membuat para ahli bela diri di alam laut jiwa pun iri. Hadiah untuk berhasil masuk ke peringkat naga hitam? Hanya bisa kukatakan, itu luar biasa. Sangat menakjubkan? Ya, kau akan mengerti setelah berhasil masuk ke peringkat naga hitam dan mengalaminya sendiri. Setahuku, kota kuno naga hitam dibuka setiap 5 tahun sekali dan merupakan kompetisi serta perang paling sengit di antara para pendekar bela diri muda. Jadi, apakah aturan ini oke? Hai Luo Shuang bertanya pada Ye Feng. Tidak masalah. Tolong. Setelah Ye Feng langsung setuju, Hai Luo Shuang membawa Ye Feng langsung ke Aula Bintang di Aula Pemilihan Bintang untuk mempersiapkan upacara bergabungnya Ye Feng ke Menara 1000 Bintang. Aula Bintang adalah ruang pertemuan dan kantor di dalam Menara 1000 Bintang. Tempat ini sangat megah. Ketika Ye Feng tiba, Yan Kun-san, wakil kepala Menara 1000 Bintang, sudah menunggu di sana bersama lebih dari selusin pendekar bela diri. Sebenarnya, upacara inisiasi Wan Xinglo tidak serumit yang dibayangkan Ye Feng. Sebaliknya, upacara itu sangat sederhana. Pertama, Ye Feng mendaftar di register giok. Kemudian, Ye Feng mempersembahkan sedikit darah esensi aslinya. Dan Hai Luo Shuang, Master Menara Wansing, menggunakan metode rahasia untuk memurnikan token giok identitas untuk Ye Feng di tempat. Kemudian,
Yan Kunsan menjelaskan beberapa aturan menara Wansing kepada Ye Feng di tempat. Selesai. Sangat sederhana. Kesederhanaan itu seperti mengunjungi rumah seseorang. Namun, menurut Ye Feng, untuk organisasi yang longgar seperti Wansing Lou, jika upacara penerimaan terlalu hikmat, hal itu justru dapat memberikan efek sebaliknya. Adapun peraturan menara Wansing, Ye Feng berpendapat bahwa peraturan itu sama sekali tidak ada dan tidak memiliki batasan apapun. Pertama-tama, Ye Feng agak terkejut dengan aturan pertama Wansing Lou. Anggota Wansing Lou, kecuali tuan dan wakil tuan, tidak diperbolehkan untuk bertarung. Dengan kata lain, anggota Wansing Lou dapat saling bertarung sampai mati, atau bahkan saling merampok dan membunuh, dan Wansing Lou tidak akan memberlakukan batasan apapun. Kedua, ketua dan wakil ketua Wansing Lou tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah kepada anggota gedung, dan anggota gedung dapat langsung menolak perintah ketua dan wakil ketua. Sekalipun tuan rumah ingin memberi perintah, ia harus memberi imbalan kepada anggota tuan rumah, dan sekalipun ada imbalan, ia harus mendapatkan persetujuan dari anggota tuan rumah. Namun, begitu pembayaran diterima, seseorang tidak dapat menarik diri di tengah jalan. Jika tidak, orang tersebut akan dihukum berat di dalam gedung. Ketiga, Menara Wansing memiliki sumber daya dan intelijen yang melimpah, tetapi bahkan informasi terkecil pun membutuhkan pertukaran poin bintang dari para anggotanya. Selain itu, di dalam Menara Myriad Stars, level yang berbeda hanya dapat ditukar dengan sumber daya atau kecerdasan yang berbeda. Ye Feng mengetahui bahwa anggota Menara 1000 bintang terbagi menjadi anggota biasa, meteor, bintang pembantu, bintang kota, dan bintang utama, sementara sumber daya dan kecerdasan di dalam menara terbagi menjadi tingkatan 1 hingga 9. Level 1 adalah yang paling umum, dan level 9 adalah yang paling langka. Teknik kultivasi tingkat manusia dianggap sebagai sumber daya tingkat 1, yang dapat ditukar oleh anggota biasa. Namun, teknik kultivasi tingkat bumi tingkat rendah dan menengah dianggap sebagai sumber daya tingkat 2, yang membutuhkan bintang meteor untuk ditukar. Teknik bela diri ilahi tingkat surga tingkat rendah yang dibeli Ye Feng di lelang kemarin juga tersedia di pavilion 1000 bintang. Namun, teknik bela diri ilahi tingkat surga tingkat rendah diklasifikasikan sebagai sumber daya tingkat 4 dan hanya dapat ditukarkan oleh seseorang yang memiliki status anggota penekan bintang di dalam pavilion tersebut. Yang lebih mengejutkan Ye Feng adalah bahwa pavilion 1000 bintang juga memiliki teknik bela diri ilahi tingkat surga kelas menengah. Sejauh yang Ye Feng ketahui, bahkan sekte besar seperti sekte Qun pun tidak memiliki kemampuan bela diri ilahi tingkat surga tingkat menengah. Hal ini sangat mengejutkan Ye Feng. Seberapa besar sebenarnya menara 1000 bintang itu? Bahkan, pil penunjang roh yang Ye Feng peroleh dengan harga mahal pun tersedia di pavilion 1000 bintang. Itu adalah sumber daya tingkat 2 dan hanya dapat ditukarkan dengan identitas meteor. Namun, menurut Hai Luo Shuang, banyak barang berharga tidak tersedia di gedung cabang Myriad Stars di domain naga hitam dan harus ditukarkan dari markas besar gedung Myriad Stars. Tetapi markas besar gedung Myriad Stars cukup jauh dari sini, sehingga proses penukaran menjadi sangat merepotkan. Di dalam menara Myriad Stars di domain naga hitam, para anggota biasanya mengumpulkan kebutuhan pertukaran mereka selama 1 atau 2 tahun sebelum menukarkannya sekaligus di markas menara Myriad Stars. Karena jaraknya yang sangat jauh, diperlukan aktivasi susunan teleportasi besar-besaran untuk pertukaran tersebut. Susunan teleportasi ini sangat boros sumber daya, membutuhkan kristal roh yang tak terhitung jumlahnya untuk diaktifkan setiap kali. Oleh karena itu, meskipun banyak barang langka dapat ditukar, prosesnya membutuhkan waktu. Terakhir, dan yang terpenting, level seorang anggota di dalam menara Myriad Stars tidak ditentukan oleh tingkat kultivasi mereka, tetapi oleh jumlah total poin bintang yang telah mereka kumpulkan. Untuk menjadi meteor dari anggota biasa, Anda membutuhkan setidaknya 10.000 poin bintang. Untuk menjadi bintang sekunder, Anda membutuhkan setidaknya 500.000 poin bintang. Selain itu, ada perbedaan antara meteor dan bintang sekunder. Di dalam menara Myriad Stars, di antara meteor-meteor lainnya, 72 meteor adalah yang paling bergengsi, menikmati prioritas signifikan ketika bertukar sumber daya atau informasi intelijen di antara anggota dengan level yang sama. Sebagai contoh, jika anggota biasa dari peringkat meteor dan anggota peringkat ke-70 di antara 72 meteor bertukar sumber daya kultivasi langka yang sama, anggota dari 72 meteor akan diberikan prioritas. Demikian pula, di antara bintang-bintang pembantu, 18 bintang pembantu adalah yang paling dihormati, dan di antara bintang-bintang penguasa, 3 bintang penguasa yang berada di peringkat 3 teratas adalah yang paling dihormati. Semua ini dihitung menggunakan metode yang sangat kompleks sekaligus sederhana di dalam menara Wansing. Peringkat 72 meteor dalam hujan meteor ini bukan hanya tentang poin bintang. Selain kontribusi mereka terhadap menara bintang tak terhitung dan jumlah poin bintang yang mereka miliki, peringkat mereka juga mencakup kekuatan mereka. Dapat dikatakan bahwa gelar istimewa 72 bintang meteor, 18 bintang pembantu, dan 3 bintang kota besar di dalam menara Wansing sangat berharga, dan ada cukup banyak insiden berdarah yang disebabkan oleh gelar istimewa ini setiap tahunnya. Menurut pembawa acara Yan Kunsan,
Hanya dengan menjadi salah satu dari 72 meteor barulah seseorang dapat memahami betapa berharganya hak istimewa yang dinikmati oleh 72 meteor. Oh, Tuan Yan, bagaimana seseorang bisa menjadi salah satu dari 72 meteor? Tanya Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Untuk menjadi salah satu dari 72 meteor, persyaratan pertama adalah memiliki setidaknya 50.000 poin bintang. Dari 50.000 poin bintang ini, setidaknya 10.000 harus diperoleh dengan menyelesaikan tugas di dalam gedung, bukan dengan menukarkan kristal roh. Kedua, seseorang harus bergabung dengan Wan Xinglo setidaknya selama 1 tahun untuk memiliki kesempatan menjadi salah satu dari 72 meteor. Persyaratan ketiga adalah tingkat kultivasi. Jika Anda memenuhi 2 syarat pertama, dan jika Anda dapat mengalahkan salah satu dari 72 meteorit, Anda dapat menggantikannya sebagai salah satu dari 72 meteorit. Saat menyampaikan hal-hal tersebut, Yan Kunsan tetap memasang ekspresi datar, tatapannya ke arah Ye Feng sangat dingin, seolah-olah ia menyimpan dendam. Setelah mendengar apa yang dikatakan wakil kepala gedung, Yan Kunsan, Ye Feng tiba-tiba teringat sesuatu. Ye Feng ingat bahwa Hai Luo Shuang telah berjanji kepadanya bahwa selama dia bergabung dengan gedung Myriad Stars, dia bisa mendapatkan identitas salah satu dari 72 meteor. Sambil memikirkan hal itu, tatapan Ye Feng tertuju pada Hai Luo Shuang. Sebelum Ye Feng sempat menoleh, Hai Luo Shuang berbicara lebih dulu. Wakil Ketua Pavilion Yan, sekarang setelah pahlawan muda Zheng Fuyun bergabung dengan Pavilion 1000 Bintang, sudah saatnya menentukan peringkatnya di dalam pavilion. Membangun hierarki, ekspresi Yan Kunsan tiba-tiba berubah dingin. Dia baru bergabung dengan Menara Wansing hari ini. Selain menjadi anggota biasa, level apa yang dia inginkan? Mungkinkah Lord Hai berencana untuk menjaminnya dan mengizinkannya langsung naik ke peringkat meteor? Benar sekali, saya akan menjaminnya, tetapi bukan sembarang meteor biasa, melainkan meteor yang akan langsung membawanya masuk ke dalam 72 meteor teratas, menempati peringkat ke-67. Ekspresi Yan Kunsan tiba-tiba membeku. Bukan hanya Yan Kunsan, tetapi juga beberapa anggota yang datang untuk mengamati upacara tersebut tampak agak tidak normal. Setelah wajahnya menegang, Yan Kunsan tiba-tiba mencibir dengan senyum yang dipaksakan. Tuan Hai, Anda mengabaikan peraturan Menara Wansing saya. Meskipun Tuan Hai menjaminnya, dia tidak bisa langsung dipromosikan ke 72 bintang meteor, kan? Lagi pula, Tuan Hai, Anda belum memberi saya penjelasan atas penanganan undangan Raja Pilwangi yang tidak tepat. Sekarang Anda ingin langsung mempromosikan pendatang baru ke 72 bintang meteor? Tuan Hai, jika Anda tidak memiliki penjelasan yang masuk akal, saya, Yan, akan menghubungi markas besar. Baiklah. Saya, Hai Luo Shuang, selalu mengikuti aturan gedung ini. Jika Anda tidak puas, silakan laporkan ke gedung utama. Semuanya dilakukan sesuai aturan gedung? Sungguh lelucon. Apakah kau menghormati aturan Menara Wansing? Wakil Ketua Pavilion Yan, Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tetapi Anda tidak boleh mengatakan apapun yang Anda mau. Saya, Hai Luo Shuang, selalu memprioritaskan aturan pavilion. Dengan cara apa saya melanggar aturan? Wajah Hai Luo Shuang tampak dingin. Terlepas dari masalah saat ini, kau masih berhutang penjelasan padaku tentang undangan ke Raja Pilwangi dari 2 hari yang lalu. Seseorang di gedung ini menawarkan 5 juta tael emas untuk undangan itu, tetapi kau memberikannya begitu saja tanpa sepatah kata pun. Di mana kau meletakkan aturan Menara Wansingku? Teriak Yan Kunsan. Dari perdebatan mereka, Ye Feng mengerti bahwa itu masih disebabkan olehnya. Wakil Ketua Pavilion Yan, bukankah Anda yang ingin membeli undangan ke Raja Pil pengumpul dupa? Mengapa Anda menyembunyikannya? Lalu kenapa kalau itu aku? Kaulah yang dengan seenaknya membocorkan undangan ke Raja Pilwangi, melanggar aturan gedung ini. Siapa bilang aku memberikannya begitu saja? Undangan ke pesta Raja Pilwangi itu jelas dibeli oleh seseorang. Dibeli? Benda yang aku, wakil penguasa, inginkan telah direbut oleh orang lain. Apakah itu berarti sistem prioritas di dalam Pavilion Myriad Stars tidak ada artinya? Bukankah ini sabotase? Wakil Kepala Menara Yan, jangan lupa, prioritas saya sebagai Kepala Menara lebih tinggi daripada prioritas Anda. Mendengar itu, ekspresi Yan Kunsan tiba-tiba membeku. Kau membelinya? Kenapa aku tidak tahu? Apakah saya perlu melaporkan kepada Anda tentang apa yang saya lakukan? Tidak perlu dilaporkan. Tetapi bagaimana orang lain akan tahu apakah Anda benar-benar membelinya atau tidak? Hai Luo Shuang melirik ke samping ke arah seorang lelaki tua di sampingnya, yang segera melangkah maju dan berkata, Wakil Ketua Pavilion Yan, memang ada pemasukan sebesar 5 juta tael emas dari Ketua Pavilion Hai 2 hari yang lalu, dan itu sudah tercatat. Ye Feng juga terkejut mendengar hal ini. Jadi begitulah caranya dia mendapatkan undangan dari Raja Pilwangi. Dia benar-benar berhutang budi padanya. Ini, Yan Kunsan langsung terkejut. Bahkan jika masalah undangan itu tidak melanggar aturan, bagaimana dengan masalah hari ini? Kau benar-benar mengizinkan pendatang baru yang baru bergabung di gedung ini untuk langsung dipromosikan menjadi salah satu dari 72 meteor. Bukankah itu melanggar aturan?
Setelah terdiam sejenak karena terkejut, Yan Kunsan melancarkan serangan lain. Aturan dilanggar? Hai Luo Shuang melirik Yan Kunsan dengan dingin menggunakan mata Phoenix-nya. Wakil ketua pavilion Yan, kau bahkan tidak mengerti peraturan pavilion Wansingku. Aku sangat kecewa padamu. Wajah tua Yan Kunsan langsung memerah. Aku tahu setiap aturan di Menara Wansing. Pasal 21 Peraturan Wansing Law menyatakan bahwa jika ada orang atau hal yang ditemukan berdampak signifikan terhadap Wansing Law, pemilik gedung cabang dapat bertindak sesuai kebijakan mereka, kata Hai Luo Shuang dengan nada yang sangat lambat. Ekspresi Yan Kunsan tiba-tiba membeku. Memang ada aturan seperti itu. Tetapi Tuan Hai, jangan lupakan bagian setelah aturan ini, tetapi harus ada bukti dan laporan terperinci setelahnya. Jika tidak ada, itu akan dianggap sebagai kelalaian tugas yang serius. Saya mengerti maksud Tuan Hai adalah bahwa Zheng Fuyun memiliki pengaruh yang signifikan di Menara Wansing. Tetapi maafkan ketidaktahuan saya tidak mengerti bagaimana seseorang yang baru saja mencapai alam transformasi roh dapat memiliki pengaruh yang signifikan di Menara Wansing. Mohon jelaskan, Tuan Hai. Tanah kuno naga hitam akan dibuka pada akhir tahun. Oh, begitu. Tapi apakah Tuan Hai benar-benar yakin bahwa Zheng Fuyun bisa masuk ke daftar naga hitam dan mencapai peringkat yang bagus? Apakah Tuan Hai tidak tahu bahwa, apalagi mereka yang berada di tingkat pertama alam transformasi roh, berapa banyak pendekar bela diri, bahkan mereka yang berada di tingkat ketiga atau keempat, yang belum masuk ke peringkat naga hitam? Ada banyak yang bahkan tidak lolos seleksi pendahuluan. Tuan yang tidak perlu khawatir tentang itu. Kita akan lihat nanti saat tanah kuno naga hitam dibuka di akhir tahun. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir tentang ini? Jika Tuan Hai begitu saja membawa seorang ahli bela diri di alam transformasi roh dan memberinya identitas 72 bintang meteor, bukankah itu akan menodai nama 72 bintang meteor dari pavilion 1000 bintang kita? Jika demikian, bukankah itu akan membuat patah semangat para praktisi bela diri yang telah menunggu bertahun-tahun tanpa pernah mencapai 72 alam meteor? Menyayat hati, mata He Luo Shuang tiba-tiba menajam. Aku tidak peduli jika mereka patah semangat, itu adalah tugasku sebagai pemimpin. Terlebih lagi, jika ada di antara mereka yang cukup percaya diri untuk masuk ke dalam 36 besar daftar naga hitam, aku, sebagai pemimpin, akan segera menganugerahi mereka gelar 72 bintang meteor. Peringkat ke-36 dalam daftar naga hitam, apa artinya itu? Tuan Hai, Anda tidak benar-benar berpikir Zheng Fuyun bisa menembus posisi ke-36 dalam daftar naga hitam, kan? Tentu saja. Saya sudah memasukkan masalah ini dalam laporan saya. Jika Zheng Fuyun gagal masuk ke dalam 36 besar daftar naga hitam pada akhir tahun, itu akan menjadi kelalaian besar dalam tugas saya sebagai kepala organisasi. Pada saat itu, Hai Luo Shuang melirik Ye Feng. Maksudnya sangat jelas Ye Feng. Masa depanku sepenuhnya ada di tanganmu, jadi sebaiknya kau bekerja keras. Ye Feng cemberut agak tidak senang. Sejujurnya, Ye Feng tidak terlalu tertarik dengan identitas 72 meteor. Baginya tidak masalah apakah dia memilikinya atau tidak. Sebenarnya, jika bukan karena pahlawan Shuang, Ye Feng pasti sudah berbalik dan pergi sejak lama karena perlakuan buruk Yan Kunsan. Apa-apaan ini? Tidak bisakah aku tidak bergabung saja? Namun, Ye Feng tidak bisa. Hero Shuang telah berbuat baik kepada Ye Feng. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa undangan yang dikirim oleh Hai Luo Shuang hampir menentukan jalan masa depan Ye Feng dalam seni bela diri. Tanpa undangan dari Hai Luo Shuang, kultivasi Ye Feng akan tetap berada di puncak alam induksi roh, dan peluangnya untuk menembus ke alam transformasi roh dalam 50 hingga 60% ke depan akan sangat kecil. Sekalipun seseorang berhasil menembus ke alam transformasi roh 5 atau 6 tahun kemudian, kemungkinan gagal memadatkan benih kekuatan spiritual masih sangat tinggi. Ye Feng pada dasarnya cenderung membalas kebaikan. Jika tidak, dia akan merasa sangat tidak nyaman dan pikirannya tidak akan jernih. Oleh karena itu, Ye Feng hanya bisa menonton. Adapun peringkat ke-36 dalam daftar naga hitam yang disebutkan oleh Hai Luo Shuang, Ye Feng belum mengetahuinya. Seharusnya tidak terlalu sulit, bukan? Lagi pula, Ye Feng memiliki senjata ampuh, panji darah jiwa pertempuran. Bagus sekali, Tuan Hai sangat murah hati. Dia benar-benar percaya bahwa seorang anak dengan alam transformasi roh tingkat pertama dapat menembus peringkat 36 teratas dalam peringkat naga hitam pada akhir tahun, dan bahkan telah memasang taruhan sebesar itu. Pada saat itu, Yan Kunsan tiba-tiba menoleh ke Ye Feng dan berkata, "Nak, tahukah kau bahwa di antara 36 teratas dalam peringkat naga hitam, pendekar bela diri dengan tingkat kultivasi terendah berada di tingkat kelima alam transformasi roh. Dan ada banyak sekali lainnya yang telah mencapai kesempurnaan agung tubuh roh yang diperoleh?" Saat Ye Feng terkejut, Yan Kunsan tertawa lagi. Karena Tuan Hai telah berkata demikian, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Saya berharap kelalaian tugas yang serius seperti itu tidak akan terjadi pada Tuan Hai. Dengan dukungan heroin, Yan Kunsan langsung setuju. Ye Feng tiba-tiba menyadari bahwa menembus peringkat ke-36 dalam daftar naga hitam bukanlah tugas yang mudah. Baiklah, sudah diputuskan. Zheng Fuyun akan langsung dipromosikan ke posisi ke-67 di antara 72 meteor,
dan peringkat yang lain akan ditunda. DLL. Bagaimana, Tuan Hai? Peringkat 72 meteor selalu didasarkan pada prinsip menghormati kekuatan. Rasanya agak bertentangan dengan aturan jika Zheng Fuyun langsung dipromosikan ke posisi ke-67. Dia pernah berhadapan dengan Dong Xuan sebelumnya. Jadi apa salahnya jika dia langsung menggantikan peringkat Dong Xuan? Tuan Hai, kami belum pernah melihatnya bertarung melawan Dong Xuan. Selain itu, Dong Xuan adalah salah satu anak buah Anda. Apa maksudmu? Alis Helo Shuang yang halus langsung terangkat. Itu tidak ada artinya. Zheng Fuyun bisa langsung naik ke 72 bintang meteor, tetapi peringkatnya hanya bisa 72. Tentu saja, jika dia tidak puas dengan peringkat ini, dia harus mengikuti aturan pavilion 10.000 bintang milikku. Teriak Yan Kun San. Kekuasaanlah yang menentukan kebenaran, ya? Tepat ketika Helo Shuang, dengan alis berkerut, hendak berbicara, Ye Feng tiba-tiba melangkah maju. Jika hanya itu yang perlu dilakukan, maka wakil guru Yan, tolong carikan lawan untukku. Lebih baik aku mendapatkan posisi ini sendiri. Mata Ye Feng dipenuhi dengan semangat bertarung yang ganas. Sejujurnya, setelah terobosan dalam kultivasinya, Ye Feng tidak yakin seberapa besar kekuatan tempurnya telah meningkat, dan dia ingin mengujinya. Selain itu, bahkan patung tanah liat pun memiliki temperamen. Dan ini adalah pertama kalinya Ye Feng menahan hal itu begitu lama. Yan Kun San menatap Ye Feng dengan rasa terkejut yang tiba-tiba meningkat, tetapi lebih dari itu, ada senyum main-main di wajahnya. Seperti yang diharapkan, pahlawan muncul dari kalangan muda. Tuan muda Zheng adalah orang yang jujur, dan aku, Yan Kun San, tidak akan bermain-main denganmu. Karena ini tentang meningkatkan peringkatmu, aku akan mengatur agar kau bertemu dengan seorang ahli bela diri yang kultivasinya hanya satu tingkat lebih tinggi darimu. Bagaimana menurutmu? Acak. Ye Feng langsung menjawab, tetapi Hai Luo Shuang sangat cemas, dan mata Yan Kun San berbinar-binar dengan senyum puas. Karena itu, Yuki, kultivasimu baru berada di tingkat kedua alam transformasi roh. Mengapa kau tidak bertukar beberapa pukulan dengan pahlawan muda Zheng ini? Ya, di belakang Yan Kun San, seorang ahli bela diri yang membawa pedang panjang tiba-tiba melangkah maju, tatapannya ke arah Ye Feng dipenuhi dengan penghinaan. Tuan muda Ye, Anda telah ditipu. Anda telah diperdaya oleh Yan Kun San. Suara desahan Helo Shuang bergema di benak Ye Feng. Meskipun Yuki hanya memiliki kultivasi tingkat kedua alam transformasi roh, dia tetaplah seorang jenius yang tak tertandingi sepertimu. Ketika Yuki pertama kali memasuki gedung ini, dia sudah memiliki kultivasi tingkat pertama alam transformasi roh dan memperoleh peringkat ke-63 di antara 72 meteor. 2 bulan lalu, dengan kultivasinya di tingkat kedua alam transformasi roh, dia mengalahkan 2 ahli di puncak tingkat ketiga alam transformasi roh, dan bahkan mengalahkan seorang seniman bela diri yang baru saja menembus ke tingkat keempat alam transformasi roh. Saat ini, Yuki berada di peringkat ke-38 di antara 72 meteor. Biasanya, hanya seniman bela diri tingkat ketiga atau keempat dari alam transformasi roh yang dapat mencapai peringkat ini. Anda baru menyadari telah ditipu setelah kejadian itu terjadi. Dan lagi pula, bahkan tidak pasti siapa yang menipu siapa. Wakil Ketua Pavilionian, saya ingin tahu apa peringkat saudara Yuki di antara 72 meteor? Tanya Ye Feng dengan penuh pengertian. Secercah kegelisahan terlintas di wajah Yan Kun San. Mereka yang mengetahui situasi tersebut tentu tahu bahwa apa yang telah dilakukannya tidak etis. Tetapi untuk menekan kesombongan Hai Luo Shuang, dia tidak lagi mempedulikan hal-hal seperti itu. Ke-38. Jika kau bisa mengalahkannya, peringkatmu di antara 72 meteor akan langsung naik ke peringkat 38. Jika kau gagal, kau akan tetap berada di peringkat paling bawah. Selama bertahun-tahun, Yan Kun San telah menjadi sangat tabah. Yang mengejutkan semua orang, Ye Feng tiba-tiba menunjukkan ekspresi takjub, peringkat ke-38, itu tinggi sekali. Sebelumnya aku hanya menargetkan peringkat ke-67, tapi aku tidak menyangka wakil guru yang akan mengatur lawan dengan peringkat setinggi itu untukku. Mendengar itu, Helo Shuang tersenyum, dan bintang-bintang pembantu lainnya yang hadir, termasuk Meteor, semuanya menunjukkan ekspresi aneh. Ekspresi aneh ini membuat wajah Yan Kun San memerah. Apa? Kau takut? Kalau kau pengecut, aku akan mencarikan lawan lain untukmu. Yan Kun San menggunakan taktik provokasi. Takut? Bagaimana mungkin aku takut? Aku berpikir bahwa terlibat dalam pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar sangat melelahkan. Aku ingin tahu apakah ada manfaatnya? Ketika Ye Feng mendongak, semua orang terkejut, terutama mereka yang tampaknya telah sepenuhnya mengendalikan Yuki. HMPH, sombong. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kalau kau mau bertarung, bertarunglah. Dengan sekali lompatan, Yuki, yang diliputi amarah karena Ye Feng, melesat ke alun-alun luas di luar aula bintang. Keuntungan? Hahaha. Ada keuntungannya. Ketika anggota 72 bintang meteor, 18 bintang pembantu, dan 3 bintang kota besar di dalam menara 1000 bintang berkompetisi dalam pertandingan peringkat,
pemenangnya akan menerima 1/10 poin bintang dari yang kalah. Bahkan sebagian kecil sekalipun, seperti gigitan nyamuk, tetaplah daging. Sambil bergumam sesuatu, Ye Feng melesat dan muncul di hadapan Yuki. Ingin makan daging? Kamu harus mengalahkan aku dulu. Sambil menarik napas dalam-dalam, kemarahan di wajah Yuki langsung lenyap tanpa jejak. Saat napasnya kembali teratur, kilatan energi spiritual muncul, dan aura pelindung yang pekat berupa energi spiritual emas menyelimuti tubuhnya. Dentang. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba terhunus dan diarahkan langsung ke Ye Feng. Melihat Yuki seperti itu, ekspresi Ye Feng tiba-tiba berubah serius. Mengesampingkan segalanya, fakta bahwa Yuki mampu mengendalikan emosinya saja sudah menjadikannya lawan yang tangguh. Ekspresi serius muncul di mata Ye Feng. Dengan sebuah pikiran, kekuatan spiritual Ye Feng tertuju pada meridian pedang pertama. Berdengung. Denyutan pedang pertama beresonansi dengan suara panjang dan menggema. Saat aura Ye Feng melonjak, dia gagal memasuki alam kejernihan hati pedang. Senyum pahit muncul di wajah Ye Feng. Terkadang, probabilitas memang tidak dapat diandalkan. Kultivasi kejernihan hati pedang memiliki tingkat keberhasilan 65% dalam menempa meridian. Tetapi pada kenyataannya, mampu memasuki tahap kultivasi kejernihan hati pedang 2 atau 3 kali dari 10 percobaan sudah cukup baik. Tolong! Pedang Xuan yang milik Ye Feng tiba-tiba terhunus. Mendesis. Hampir bersamaan, Yuki mengayunkan pergelangan tangannya, dan ratusan cahaya pedang yang lebat dan menyerupai hujan menyerang Ye Feng. Yuki, pendekar pedang cepat, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Melihat Yuki yang mendominasi halaman, Yan Kunsan dengan tulus memujinya. Sambil memujinya, dia melirik Hai Luo Shuang. Matanya mungkin menunjukkan sedikit rasa puas diri. Mendengus. Hai Luo Shuang mendengus dingin, tatapannya tertuju pada Ye Feng yang sedang berjuang keras di arena. Jika seseorang mengenalnya dengan baik, mereka akan menyadari bahwa tidak banyak kekhawatiran di mata Hai Luo Shuang. Hai Luo Shuang telah menyelidiki latar belakang Ye Feng secara menyeluruh. Seperti kata pepatah, reputasi besar bukanlah tanpa alasan. Dengan begitu banyak prestasi luar biasa, Ye Feng tidak mungkin mudah dikalahkan oleh pendekar pedang cepat Yuki ini. Namun, ini hanya berarti dia tidak akan mudah dikalahkan. Semua orang di Menara Seribu Bintang tahu reputasi Yuki, sang pedang cepat. Belum lama ini, sebuah meteor peringkat ke-38 di tingkat keempat alam transformasi roh hanya mampu menahan kurang dari 20 gerakan dari Yuki. Dengan kata lain, menurut pandangan Hai Luo Shuang, selama Ye Feng tidak mengalami kekalahan telak, ia masih bisa dianggap kalah dengan terhormat. Lagi pula, kultivasi Ye Feng baru menembus alam transformasi roh dalam waktu kurang dari sehari. Kedua tetua di belakang Hai Luo Shuang saling bertukar senyum masam. Perebutan kekuasaan antara kedua pemimpin itu semakin memanas. Wus! Di arena, permainan pedang Yuki bagaikan aliran air yang deras, gelombang demi gelombang, membuat hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk bernapas, dan membuat Ye Feng cukup kesulitan untuk menghadapinya. Cepat! Ilmu pedang Yuki hanya memiliki satu ciri, energi pedangnya tidak tajam. Dan ilmu pedangnya tidak dapat diprediksi atau mencolok. Semuanya tentang kecepatan. Dalam keadaan normal, seorang ahli bela diri hanya dapat melepaskan puluhan serangan pedang dalam satu tarikan napas, yang dianggap cepat. Namun, pedang Yuki sangat cepat. Dia dapat melepaskan hampir 100 serangan pedang dalam satu tarikan napas. Pedang cepat semacam ini membuat Ye Feng sangat kesulitan menghadapinya. Ye Feng hampir menggunakan teknik pedang awan mengalir hingga batas maksimalnya. Mengayunkan ki pedang awan mengalir seperti cambuk, hanya untuk menangkis pedang cepat Yuki. Maka, bunga pedang sesekali akan muncul dari aura pelindung Ye Feng, menyebabkan aura tersebut menyebar seperti riak di air, sebuah tanda bahwa Ye Feng telah terkena tebasan pedang. Namun, meskipun pedang Yuki cepat, kekuatannya tidak terlalu besar. Energi spiritual pelindung Ye Feng dapat menahan 1, 2, atau 3 serangan. Namun, jika Ye Feng dihantam oleh lebih dari 10 pedang sekaligus, energi spiritual pelindungnya akan hancur dalam sekejap. Sebenarnya, Ye Feng memiliki cara yang tak tahu malu dan jitu untuk menang melawan pendekar pedang cepat seperti Yuki, yaitu dengan bertarung secara langsung. Karena Ye Feng mengenakan armor angin hitam tingkat menengah, dia bisa mengalahkan Yuki dalam sekejap jika dia mengabaikan pertahanannya dan melancarkan serangan. Dengan mengenakan armor angin hitam, pedang cepat Yuki tidak dapat mengancam Ye Feng, tetapi Ye Feng dapat langsung melukai Yuki dengan parah. Namun, Ye Feng merasa jijik untuk melakukannya. Pertama, itu adalah tindakan putus asa. Kedua, armor angin hitam adalah kartu truf yang belum digunakan Ye Feng, jadi tidak perlu mengungkapkannya sekarang. Yang terpenting, pertandingan ini sangat penting bagi status Ye Feng di masa depan di Menara Wanxing, dan Ye Feng harus menang dengan terhormat. HMPH, Zheng Fuyun, kau berhasil menahan 30 serangan dariku. Bahkan jika kau kalah hari ini, kau tetap punya alasan untuk berbangga. Cahaya pedang Yuki yang seperti air tiba-tiba berhenti. Dia juga menyadari bahwa, mengingat tren saat ini, dia tidak bisa mengalahkan Ye Feng.
Harus dikatakan bahwa merupakan suatu kehormatan bagimu untuk dikalahkan olehku hari ini, kata Ye Feng tajam, sambil menarik napas. Arogan. Izinkan saya menunjukkan jurus mematikan saya yang sebenarnya. Lorong yang sempit. Pedang panjang Yuki melepaskan semburan energi pedang, menusuk ke depan dengan kecepatan luar biasa. Bayangan pertama dari tusukan ke depan hampir belum muncul ketika pedang kedua Yuki melesat seperti kilat, menyatu dengan yang pertama. Kemudian datang yang ketiga, yang keempat. Ratusan pedang yang dilancarkan Yuki dalam sekejap saling tumpang tindih, seolah-olah membentuk sungai pedang di kehampaan. Cahaya pedang yang terus-menerus bergulir menuju Ye Feng seperti merkuri. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, udara bergelombang keluar seperti air. Momentum pedang tampak mengalir perlahan, seperti merkuri, tetapi pada kenyataannya, saat pedang pertama dilontarkan, momentumnya seperti kilat, tanpa henti menghantam Ye Feng. Setelah mendengar langkah ini, ekspresi Ye Feng, Yan Kunsan, dan Hai Luo Shuang semuanya berubah, meskipun ekspresi mereka berbeda. Hah? Kita akan menang. Wajah Yan Kunsan penuh senyum. Heroi Shuang menggelengkan kepalanya perlahan, sedikit raut sedih terlihat di wajahnya, karena tahu dia akan kalah. Seniman bela diri tingkat keempat di alam transformasi roh itu dikalahkan oleh jurus Yuki. Jurus Yuki, di mana 100 pedang ditumpuk menjadi satu, berlangsung terus-menerus dan tanpa putus. Sampai batas tertentu, Yuki telah melipat gandakan kekuatannya dengan jurus ini. Begitu pedang menebas, lawan pasti akan kalah, kecuali mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Ye Feng juga menjadi sangat serius. Dari segi tingkat kultivasi, Ye Feng mungkin yang terendah di antara mereka yang hadir, tetapi dari segi ilmu pedang, mungkin tidak ada seorang pun di antara mereka yang lebih tinggi dari Ye Feng. Kekuatan supranatural meridian pedang Ye Feng bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja. Terlebih lagi, Ye Feng memahami dao pedang yang terkandung dalam pedang patah yang diperolehnya dari gunung kuburan pedang roh, dan kultivasi dao pedangnya berkembang pesat. Setelah melihat momentum pedang itu, Ye Feng langsung memahami sifat menakutkan dari jurus satu garis langit milik Yuki. Namun, di saat berikutnya, ketika cahaya pedang satu garis langit milik Yuki bergulir ke arah Ye Feng seperti merkuri, Ye Feng tersenyum. Teknik rahasia mengubah cahaya menjadi bayangan. Dengan gerakan bahunya, sosok Ye Feng tiba-tiba terbelah menjadi tiga. Pedang panjangnya berkilat saat tiga bayangan spiritual secara bersamaan menebas Yuki. Engah! Yuki terkejut. Pedang langit satu garis menembus Ye Feng tepat di tengah tanpa halangan, tetapi tidak ada darah yang menyembur keluar seperti yang diharapkan. Bayangan spiritual itu lenyap dalam sekejap. Ledakan. Suara gemuruh petir samar terdengar dari sisi kiri Ye Feng. Pedang panjangnya menelusuri lintasan yang aneh, dan saat awan energi pedang mengembun di atas kepala Ye Feng, dia melepaskan tebasan yang kuat. Angin menerbangkan awan-awan itu. Cahaya pedang yang bagaikan badai menyapu ke arah Yuki, memaksanya untuk segera mengubah gerakannya. Memanggil. Dengan diaktifkannya pedang Xuanyang, cahaya pedang badai tiba-tiba melonjak. Meskipun kecepatan pedang Yuki sangat cepat, dan dia melontarkan lebih dari 30 pedang dalam sekejap, cahaya pedangnya langsung hancur, dan dia terpaksa terhuyung mundur oleh cahaya pedang Ye Feng. Kemampuan pedang Yuki hanya mengandalkan kecepatan. Kekuatan sebenarnya cukup biasa saja. Begitu dia kehilangan kecepatan dan inisiatifnya, maka inilah kelemahan Yuki. Wus! Serangan pedang Ye Feng semakin cepat, setiap serangannya mengulangi gerakan yang sama, angin menyapu awan. Setiap cahaya pedang seperti badai yang mengenai Yuki membuatnya terhuyung mundur. Namun, semua orang dapat melihat bahwa Yuki sedang pulih dari serangan mendadak Ye Feng, dan langkahnya secara bertahap menjadi lebih mantap. Dengan setiap serangan sapuan Ye Feng, jumlah cahaya pedang yang dilancarkan Yuki juga meningkat dengan cepat. Kali ini, Zheng Fuyun pasti kalah. Senyum muncul di bibir Yan Kunsan, yang beberapa saat sebelumnya tampak agak gugup. Hai Luo Shuang tidak mengatakan apapun, tetapi hanya menatap kosong ke arah awan pedang yang berkumpul di atas kepala Ye Feng. Yan Kunsan, agak terkejut, mengikuti pandangan Hai Luo Shuang dan segera menyadari keanehan awan pedang tersebut. Sepertinya setiap kali Ye Feng melancarkan serangan pedang, awan pedang akan muncul di atas kepalanya, menyebabkan ekspresi Yan Kunsan berubah drastis. Langkahmu barusan bagus, tapi kamu tetap akan kalah. Setelah mendapatkan kembali keseimbangannya, Yuki, pendekar pedang yang gesit, akhirnya menghela napas lega. Dia perlahan pulih dari ketertinggalannya, dan selama dia bisa mempertahankan momentum ini, kemenangan akan menjadi miliknya. Ya, sebuah seringai langka muncul di bibir Ye Feng, sebuah seringai yang penuh penghinaan. Awalnya, dia menganggap Yuki sebagai lawan, tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa melihat jurus mematikan sebenarnya milik Yuki. Dia tidak layak menyandang gelar itu. Setelah dengan santai melepaskan cahaya pedang yang dahsyat seperti badai, Ye Feng mendorong dirinya dari tanah dengan kedua kakinya, langsung melayang ke langit. Saat cahaya pedang bergerak, awan berkumpul dari segala arah.
Puluhan awan pedang yang baru saja dikumpulkan Ye Feng langsung menyatu di pedang Xuan yang milik Ye Feng. Sekarang, giliran saya. Dengan kilatan cahaya pedang, Yuki juga melesat ke langit, melepaskan jurus mematikannya, One Line Sky, sekali lagi. Hampir bersamaan, pedang Xuan yang milik Ye Feng berkibar di langit rendah, menciptakan suara gemuruh yang dahsyat. Saat guntur bergemuruh, pedang Xuan yang menerjang dengan kecepatan kilat. Suara gemuruh petir yang memekakan telinga langsung terdengar, dan semua orang yang hadir tersentak secara bersamaan. Karena ini bukanlah suara guntur yang dihasilkan oleh energi spiritual. Ini adalah suara guntur yang sesungguhnya. Cahaya pedang, disertai awan energi pedang yang gelap dan berbadai, menghantam ke bawah. Yang paling menakjubkan, seberkas petir kecil menempel pada cahaya pedang itu, menyambar dengan kecepatan kilat bersama pedang Ye Feng. Angin dan awan dari segala arah telah turun. Gumaman rendah keluar dari bibir Ye Feng, dan cahaya pedang, kilat, serta awan pedang saling berjalin, bertabrakan dengan sengit dengan cahaya pedang langit satu garis milik Yuki. Tertawa. Lorong sempit seperti merkuri milik Yuki lenyap seketika di bawah cahaya pedang Ye Feng, yang menyerupai cambuk guntur. Pada saat yang sama, Helo Shuang berteriak ketakutan, "Kasihanilah kami." Namun, tatapan Yan Kunsan menjadi kosong. Ledakan. Cahaya pedang, setajam cambuk petir, menghantam kepala Yuki. Namun, tepat saat cahaya pedang itu mengenai, Ye Feng tiba-tiba mengangkat pedang Xuan yang di tangannya. Dengan kilat menyambar, Yuki, pendekar pedang yang gesit, jatuh dari langit seperti ikan mati. Tubuhnya berkedut saat jatuh. Bang! Yuki, pendekar pedang yang gesit, terhempas keras ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya, termasuk jari-jarinya, terus berkedut akibat sambaran petir. Sedangkan yang lainnya, mereka terkejut. Bahkan salah satu teman Yuki pun terkejut melihat pemandangan itu, sampai-sampai ia lupa untuk menolong Yuki ketika ia jatuh ke tanah. Aku pernah melihat hal-hal yang menakutkan, tapi aku belum pernah melihat sesuatu yang semenakutkan ini. Hal itu justru menarik petir untuk menyambar. Tatapan semua orang yang hadir ke arah Ye Feng tiba-tiba berubah menjadi ngeri, dan Yan Kunsan memandang Ye Feng seolah-olah dia melihat hantu. Yuki, sang pendekar pedang cepat, sudah cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan seorang seniman bela diri di puncak tingkat ketiga alam transformasi roh, tetapi Ye Feng juga dengan mudah mengalahkan Yuki. Bagi Ye Feng, yang berada di udara, itu adalah perasaan yang sama sekali berbeda. Dia menyaksikan secara langsung pertumbuhan kekuatannya. Ye Feng mengalahkan Yuki, yang kekuatan tempurnya setara dengan tingkat ketiga atau keempat alam transformasi roh, hanya dengan menggunakan teknik pedang angin dan awan dan tanpa menggunakan teknik seperti aura beku, jari awan melayang, atau bendera darah jiwa pertempuran. Inilah pertumbuhan kekuatan Ye Feng. Batuk-batuk. Di tanah, Yuki, yang telah batuk mengeluarkan beberapa suapan darah, tiba-tiba berusaha berdiri, menangkupkan tangannya ke arah Ye Feng di langit yang rendah, dan berkata dengan ekspresi rumit, "Terima kasih atas belas kasihanmu." Para penonton kembali dibuat takjub, bahkan bibir Yan Kunsan pun berkedut beberapa kali. Wakil Ketua Pavilion Yan, bagaimana? Dengan senyum yang mekar seperti bunga di wajah Helo Shuang, dia mengangkat sudut bibirnya. Namun, meskipun tampak seperti seorang pemenang, Helo Shuang tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di matanya. Meskipun Helo Shuang telah mempelajari catatan pertempuran Ye Feng yang luar biasa hampir 10 kali, tidak ada satupun yang lebih mengejutkan daripada pertempuran yang terjadi di depan matanya. Jika pertempuran ini dicatat dalam laporan intelijen, maka akan tercatat bahwa Ye Feng, dengan kultivasinya di tingkat pertama alam transformasi roh, mengalahkan Yuki, seorang pendekar pedang cepat di tingkat kedua alam transformasi roh. Namun siapa yang menyangka bahwa Yuki, sang pendekar pedang cepat, juga merupakan seorang jenius penyendiri yang mampu mengalahkan para ahli bela diri di tingkat ketiga atau keempat alam transformasi roh? Sesuai dengan laporan intelijen, karena Ye Feng memberikan hadiah besar kepada Yuruhai, pemimpin sekte Jianyuan, di luar kota Sanyuan di Kekaisaran Jianyuan, kedua tetua sekte Jianyuan, Zhou Zi dan Zi Sheng, pergi memburu Ye Feng secara terpisah. Sebulan kemudian, Zhou Zi tewas dalam pertempuran, dan Zi Sheng tidak punya pilihan selain kembali ke sekte dengan kepala Zhou Zi, yang mengejutkan sekte Jianyuan. Setelah membaca informasi ini, kebanyakan orang percaya bahwa Zhou Zi mungkin telah disergap dan dibunuh oleh para ahli dari sekte Qiyun, atau mungkin dia telah memprovokasi binatang iblis tingkat surgawi, dan sebagainya. Bagaimanapun, mereka tidak akan mengaitkannya dengan Ye Feng. Namun, kebenaran yang sebenarnya mungkin sama mengejutkannya dengan pertempuran ini sendiri. Kekuatan Ye Feng bahkan lebih besar dari yang diperkirakan Hai Luo Shuang. Apa? Yan Kunsan masih terkejut ketika mendengar pertanyaan Hai Luo Shuang, dan tanpa sadar ia menjawab. Wakil Ketua Pavilion Yan, maksud saya, sekarang setelah Zheng Fuyun mengalahkan Yuki, peringkat Zheng Fuyun di antara 72 meteor akan menggantikan peringkat ke-38 Yuki. Anda tidak keberatan, bukan? Tidak. Bibir Yan Kunsan melengkung membentuk senyum pahit.
Ye Feng telah mengalahkan Yuki dengan adil. Apalagi yang bisa dia katakan? Jika dia harus mengatakan sesuatu, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia telah merugikan dirinya sendiri. Mereka menolak memberi Ye Feng peringkat ke-67, bersikeras menawarkan wajah mereka untuk ditampar oleh Ye Feng, dan kemudian memberinya peringkat yang lebih tinggi, yaitu ke-38. Di arena, Ye Feng perlahan turun dari udara dan membalas hormat Yuki, pendekar pedang yang gesit itu, sambil berkata, itu hanya sparring persahabatan. Saudara Yu, tidak perlu formalitas seperti itu. Menyaksikan kehebatan ilmu pedang saudara Yu hari ini benar-benar telah memperluas wawasan saya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Ye Feng melihat teknik pedang cepat Yuki. Jadi dia awalnya lengah dan kesulitan mengimbanginya. Bahkan ketika dia bertarung melawan Yuki lagi, Ye Feng tidak mampu menang dalam waktu singkat. Inilah kekuatan Yuki. Sang pendekar pedang cepat, kau tahu kelemahannya. Namun dia tidak punya cara untuk melawannya. Namun, jika itu adalah seorang seniman bela diri biasa di tingkat pertama atau kedua alam transformasi roh, Ye Feng tidak perlu mengerahkan usaha sama sekali. Yuki tampak malu, jelas merasa dipermalukan oleh kesombongannya. Hanya lawannya yang mengerti betapa mengerikannya serangan pedang Ye Feng. Jika Ye Feng tidak berhenti, dia mungkin sudah tergeletak mati di tanah sekarang. Di tengah keheranan para penonton, Hai Luo Shuang mengeluarkan piring giok seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada Ye Feng. Menanamkan pikiran ilahi ke dalamnya adalah manfaat pertama dari menjadi salah satu dari 72 meteor, kata Hai Luo Shuang. Piring giok seukuran telapak tangan ini sangat indah. Bagian belakangnya diukir dengan pola yang seolah menggambarkan bintang jatuh yang bersinar di bawah langit berbintang yang luas. Bagian depannya benar-benar polos, halus seperti cermin, dan bahkan dapat digunakan sebagai cermin saat menghadap wajah seseorang. Dengan secerca energi spiritual di ujung jarinya, sebuah pikiran ilahi mengalir ke piring giok bersamaan dengan energi spiritual tersebut, langsung tercetak di piring itu, seolah-olah menulis di selembar kertas kosong. Ye Feng mengerti bahwa mulai saat ini, piring giok ini akan menjadi miliknya pribadi. Cobalah menyalurkan lebih banyak energi spiritual, kata Hai Luo Shuang. Saat energi spiritual disalurkan masuk, garis-garis informasi tiba-tiba muncul di sisi lempengan giok yang halus dan seperti cermin. Yang paling menakjubkan, informasi tersebut bergulir perlahan. Zheng Fuyun, salah satu dari 72 meteor, peringkat ke-38, poin bintang 0, tidak ada misi. Ini adalah baris informasi pertama, informasi selanjutnya sangat tidak teratur, dengan pesan-pesan yang terputus-putus menyerupai percakapan antar orang. Sebuah buah roh telah ditemukan di Gunung Helan, tetapi dijaga oleh seekor binatang iblis yang kuat. Kita membutuhkan 1 atau 2 ahli bela diri alam transformasi roh tingkat puncak untuk bekerja sama. Bagi yang berminat, silakan datang. Sebuah alam rahasia yang diduga telah ditemukan di hutan kabut es. Kumpulkan 3 hingga 5 teman dan pergilah ke sana. Kami membeli taring ular piton bintang 7 di gedung ini, 10.000 poin bintang per taring. Sos! Musuh adalah seorang ahli bela diri tingkat pertama alam laut jiwa, sekitar 3.000 mil di sebelah timur puncak kecil pegunungan Raja Harimau. Para kultivator di dekat sini, mohon segera datang membantu kami. Musuh adalah seorang ahli bela diri tingkat pertama alam laut jiwa. Harganya 100.000 poin bintang. Ye Feng menatap lempengan giok itu dengan takjub, keterkejutannya semakin bertambah. Lempengan giok itu tampaknya merupakan penerbit tugas, dan tampaknya mampu memperbarui secara waktu nyata. Dalam sekejap, Ye Feng menyadari nilai luar biasa dari lempengan giok itu. Dengan lempengan itu, ia akan memiliki kesempatan tak terhitung untuk berlatih, menghasilkan uang, dan mengakses banyak informasi. Jadi, bagaimana menurutmu tentang kompas bintang tak terhitung ini? Tanya Hai Luo Shuang sambil tersenyum. Luar biasa. Suara Ye Feng penuh dengan keterkejutan yang tak tersembunyikan. Cakram bintang tak terhitung ini adalah harta karun langka yang dibuat secara pribadi oleh ahli penyempurnaan senjata paling terkemuka di gedung utama, dan juga merupakan salah satu fondasi kebangkitan menara bintang tak terhitung kita. Namun, produksi kompas bintang tak terhitung jumlahnya cukup rendah, sehingga anggota gedung hanya diberikan kompas bintang tak terhitung ketika mereka menjadi elit di dalam gedung, seperti salah satu dari 72 meteor. Kompas bintang tak terhitung ini sungguh menakjubkan. Jika Anda mengeluarkannya dan memasukkan kekuatan spiritual Anda dapat melihat berbagai macam informasi. Jika Anda ingin mempublikasikan sesuatu, Anda cukup memasukkannya dengan intuisi ilahi Anda. Yang terpenting, kompas bintang tak terhitung ini sama sekali tidak akan membocorkan privasi Anda. Saat tidak digunakan, Anda cukup menyimpannya di cincin penyimpanan Anda untuk mengisolasinya dari semua informasi. Saat Anda perlu menggunakannya, Anda dapat memasukkan energi spiritual untuk menyinkronkan informasi tersebut. Pada titik ini, Hai Luo Shuang menghela napas pelan, konon ada kompas 1000 bintang yang lebih canggih lagi di gedung utama, yang dapat digunakan untuk berkomunikasi bahkan jika orang-orang berada ribuan mil jauhnya. Saudara Zheng, fokuskan indera ilahimu pada titik bintang di kompas 1000 bintang. Tiba-tiba, Yuki, pendekar pedang yang gesit,
berjalan mendekat dan mengeluarkan kompas 1000 bintang yang identik. Dengan kilatan inspirasi, seberkas cahaya diproyeksikan ke kompas 1000 bintang milik Ye Feng. Total 13.200 poin bintang. Ini adalah 10% poin bintang yang harus kubayarkan padamu setelah kekalahan ini. Periksa, sudah dikreditkan ke akunmu. Kata Yuki setelah riak cahaya diproyeksikan ke piring bintang 1000 milik Ye Feng. Benar saja, ketika Ye Feng kembali memfokuskan pikirannya, dia menemukan bahwa jumlah bintang pada kompas 1000 bintang miliknya telah meningkat menjadi 13.200, yang setara dengan 13.200 kristal spiritual tingkat rendah. Ini adalah penghasilan tambahan, dan jika mempertimbangkan semuanya, Yuki, sang pendekar pedang cepat, cukup kaya. Namun, hal yang paling mengejutkan Ye Feng adalah kemudahan bertukar poin bintang di kompas 1000 bintang. Saudara Yu, apakah titik-titik bintang pada kompas 1000 bintang ini dapat diperdagangkan secara bebas hanya dengan menggunakan indera ilahi? Tanya Ye Feng dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin? Untuk mentransfer bintang-bintang di kompas bintang tak terhitung ke orang lain, kedua belah pihak perlu bekerja sama. Aku akan mengaktifkan kompas bintang tak terhitungku untuk menggambar bintang-bintang, dan kau akan berkonsentrasi pada kompas bintang tak terhitungmu untuk menerimanya. Tanpa kehendak ilahi dari salah satu pihak untuk memulai transaksi tersebut tidak dapat diselesaikan. Setelah jeda, Yuki menambahkan, mengenai keamanan, Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Kompas 1000 bintang ini hanya dapat menerima satu pikiran ilahi yang unik, dan tidak dapat diaktifkan oleh siapapun selain pemiliknya. Sekalipun seseorang yang berkuasa berhasil merebut kompas 1000 bintang secara paksa, kompas itu akan sia-sia. Menghapus niat ilahi yang tercetak di dalamnya juga akan menghancurkan kompas 1000 bintang sepenuhnya. Selain fungsi-fungsi tersebut, Wan Xingpan memiliki banyak kegunaan luar biasa lainnya. Mungkin karena rasa terima kasih atas kelonggaran Ye Feng, Yuki, pendekar pedang yang gesit, menjelaskan beberapa kiat menggunakan kompas 1000 bintang kepada Ye Feng, sekali lagi memperluas wawasan Ye Feng. Jadi, apakah ini sepadan? Nilai. Ye Feng mengangguk berulang kali sebagai jawaban atas pertanyaan Helo Shuang. Awalnya, Ye Feng mengira menara 1000 bintang bukanlah sesuatu yang istimewa, tetapi lempengan 1000 bintang membuat Ye Feng menyadari bahwa bergabung dengan menara 1000 bintang sangatlah berharga. Dengan terhubungnya kompas 1000 bintang, banyak ahli bela diri dari pavilion 1000 bintang terkadang bisa lebih berguna daripada sesama murid mereka. Bagus sekali. Kompas Myriad Stars ini hanyalah manfaat pertama Anda dari bergabung dengan pavilion Myriad Stars. Anda akan menemukan lebih banyak manfaat seiring berjalannya waktu. Bergabung dengan pavilion Myriad Stars pasti akan menjadi pengalaman yang berharga. Di masa depan, setelah kekuatanmu meningkat, kamu dapat menantang mereka yang memiliki level lebih tinggi di dalam 72 aliran meteor untuk meningkatkan peringkatmu. Masih banyak pendekar alam transformasi roh di dalam menara 1000 bintang, dan banyak item yang sangat dicari. Prioritas pertukaran sumber daya ditentukan oleh peringkat ini. Bagaimana dengan anggota biasa? Apakah mereka tidak akan pernah bisa bersaing dengan yang disebut kaum elit yang kau bicarakan? Tanya Ye Feng tiba-tiba. Tentu saja, mengesampingkan hal-hal lain, ambil saja pil transformasi roh yang dibutuhkan oleh para pendekar alam transformasi roh sebagai contoh. Meteor biasa mungkin hanya bisa mendapatkan 1 atau 2 botol setelah setengah tahun. Tetapi anggota elit di dalam 72 alam meteor pada dasarnya bisa mendapatkannya dalam waktu sekitar setengah bulan. Semakin tinggi peringkatnya, semakin cepat mereka bisa mendapatkannya. Kalau tidak, mengapa aku bersikeras memberimu identitas 72 meteor? Supaya kau tidak berpikir aku telah menipumu. Hai Luo Shuang memutar bola matanya ke arah Ye Feng. Ngomong-ngomong, bukankah kau bilang tidak ada batasan di dalam menara Wanxing? Kenapa kau dan wakil kepala menara Yan? Saat tidak ada orang di sekitar, Ye Feng mengajukan pertanyaan ini. Tidak ada batasan nyata. Tetapi di mana ada kepentingan, di situ ada konflik. Di mana ada orang, di situ ada perjuangan. Selain itu, organisasi Wanxing Law sangat besar, hal-hal apa saja yang tidak akan terjadi. Jika saya meminta Anda melakukan sesuatu untuk saya, apakah Anda akan menolak? Aku khawatir itu tidak mungkin. Ye Feng tersenyum getir. Inilah lingkarannya, dan inilah kekuatannya. Pada titik ini, Ye Feng secara resmi bergabung dengan pavilion 1000 bintang. Identitas 72 meteor dan kompas 1000 bintang merupakan keuntungan tak terduga bagi Ye Feng. Ketika Ye Feng keluar dari klub peramal bintang di malam hari, wajahnya tampak khawatir. Setelah berhasil mendapatkan pil penguat roh dan menembus alam transformasi roh, Ye Feng tahu bahwa perjalanannya ke kerajaan Dewa Ilusi telah sukses, dan sekarang saatnya untuk pensiun dengan terhormat. Karena Helo Shuang mampu mengenali Ye Feng hanya dari profilnya, Ye Feng punya alasan untuk percaya bahwa jika dia tinggal di sana terlalu lama, dia mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan identitas aslinya. Jika Ye Feng mengungkapkan identitasnya di ibu kota Kekaisaran Dewa Ilusi, markas besar sekte Dewa Ilusi, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Bahkan sekarang, saat Ye Feng berjalan di jalanan pusat kota ibu kota,
Dia merasa seperti sedang menari di ujung pisau. Dia berhasil bertemu dengan Zhang Jue Buchangtian di ibu kota tanpa ketahuan, sesuatu yang sebelumnya tak terbayangkan. Namun ini bukanlah sebuah kehormatan. Sebaliknya, Ye Feng merasakan krisis yang mendalam. Sekarang setelah masalah ini terselesaikan, Ye Feng hanya ingin meninggalkan ibu kota dan kekaisaran Dewa Ilusi sesegera mungkin. Namun, sebelum pergi, Ye Feng memiliki satu masalah yang harus diselesaikan. Itulah masalah pertunangan dengan Green Ivy. Meskipun itu palsu, Ye Feng tidak bisa pergi dari sini dengan tenang sampai masalah ini diselesaikan dengan benar. Karena Ye Feng berhutang budi pada Green Ivy. Sekalipun tidak ada hutang, Ye Feng tetap harus menyelesaikan masalah ini berdasarkan kebaikan yang ditunjukkan oleh Green Ivy yang telah menempuh perjalanan jauh untuk menemani Ye Feng dalam penawaran pil pengumpul roh. Namun, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini menjadi hal yang membingungkan bagi Ye Feng. Green Ivy, aku berencana meninggalkan ibu kota secepat mungkin. Di sini sangat berbahaya. Kau mengerti? Meskipun aku akan meninggalkan ibu kota, aku tidak akan meninggalkan kekaisaran Dewa Ilusi selama 6 bulan ke depan. Aku berencana mencari tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Ye Feng mengatakan beberapa hal berturut-turut, dan Green Luo hanya terus berkata padanya. Jadi Ye Feng memutuskan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Green Ivy, bagaimana pendapatmu tentang pertunangan itu? Apa yang harus kita lakukan? Green Ivy berhenti bersenandung. Tetapi wajah cantiknya sedikit memerah, dan dia dengan gugup mengangkat ujung roknya dengan kedua tangan. Namun, ini cukup normal. Gadis yang belum menikah akan selalu merasa sedikit tidak nyaman ketika pernikahan disebutkan, bahkan jika itu bukan pernikahan sungguhan. Green Ivy, jika perlu, aku akan tetap melangsungkan pernikahan, aku akan berpura-pura menikah denganmu. Kita orang-orang dari dunia bela diri, kita tidak terlalu mementingkan upacara. Tapi kau perlu memikirkannya matang-matang. Pernikahan adalah hal yang sakral bagi seorang wanita, dan aku tidak ingin kau menyesalinya nanti. Green Ivy tetap diam. Jadi Ye Feng melanjutkan berbicara, dan suasana di antara keduanya menjadi aneh. Pothos? Maksudmu sebenarnya apa? Bagaimana kalau kita lakukan dengan caramu? Suara lembut Green Ivy terdengar. Baiklah. Kalau begitu, aku akan tinggal di wilayah Kekaisaran Dewa Ilusi selama 6 bulan ke depan untuk berlatih dengan tekun. Jika perlu, kirimkan saja pesan jimat kepadaku. Setelah menerima pesan, aku bisa tiba dalam beberapa hari. Ini adalah saran Ye Feng. Karena Green Luo ragu-ragu mengenai masalah ini, Ye Feng tidak punya pilihan selain berkorban dan bersiap dipanggil kapan saja selama 6 bulan ke depan. Green Ivy membutuhkan jimat. 1 jimat saja sudah cukup untuk mengirim Ye Feng ke sana. Kalau begitu, mari kita tanamkan jiwa kita ke dalam jimat masing-masing. Ini juga akan mempermudah kita untuk tetap berhubungan. Aku akan tetap berada dalam radius 100.000 mil dari sekte King Luo. Baiklah. Sambil berbicara, Green Ivy mengeluarkan kalung giok halus berbentuk bulan sabit dari dadanya. Kalung itu sangat indah dan berkilauan terkena cahaya. Saat Ye Feng menerima jimat giok itu, jimat itu masih hangat. Aroma samar tiba-tiba tercium oleh hidung Ye Feng. Karena jimat giok itu dikenakan dekat dada Green Luo, dan dengan aroma itu, jantung Ye Feng berdebar kencang. Melihat Ye Feng terisak pelan, wajah cantik Green Ivy semakin memerah, dan dia sepertinya bahkan tidak berani menatap mata Ye Feng. Dengan sebuah pikiran, Ye Feng menanamkan jiwa Taoisnya ke dalam salah satu bulan sabit, dan pada saat yang sama, menyerahkan untayan manik-manik giok. Sejak mutiara naga ilusi membawa banyak keuntungan bagi Ye Feng menjadi sangat menyukai mutiara, sehingga ia membuat jimatnya berbentuk mutiara. Pada titik ini, kita perlu membahas fungsi dari jimat tersebut. Fungsi utama jimat adalah untuk membimbing keyakinan. Setelah seorang ahli bela diri mencapai alam pemandu roh, mereka dapat menggunakan jimat giok untuk mengirim pesan. Tampaknya sangat elegan dan praktis, tetapi pada kenyataannya, mengirim pesan dengan jimat giok tidak sesederhana hanya melemparkannya dan mengirimkannya kepada siapapun yang Anda inginkan. Pertama-tama, jarak maksimum yang dapat ditempuh jimat giok biasa untuk mengirimkan pesan adalah 100.000 li. Kedua, transmisi pesan jimat sebenarnya adalah transmisi titik tetap. Misalnya, sekte Qiyun memiliki jimat super besar. Sebelum seorang murid membuat pesan jimat, ia hanya perlu memasukkan pola jimat yang sama dengan jimat sekte tersebut. Pesan jimat kemudian dapat mengikuti koneksi misterius di dalam jimat dan sampai dengan akurat. Hal yang sama berlaku untuk komunikasi antar praktisi bela diri yang menggunakan jimat. Jimat diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi. Namun, karena jimat dapat digunakan untuk menentukan lokasi seorang praktisi bela diri, hanya praktisi bela diri dengan hubungan yang sangat dekat dan kuat yang saling bertukar jimat untuk berkomunikasi melalui pesan jimat. Di antara pengikut Ye Feng, hanya Cai, Liao Feibai, Hansi, pemimpin sekte, dan sekarang Green Luo yang saling bertukar jimat. Tentu saja, jimat itu seperti peta bintang. Begitu Anda menyimpannya di cincin penyimpanan, jimat itu tidak lagi berguna.
Oleh karena itu, banyak sekte memiliki jimat umum, yang dikeluarkan dan dikenakan saat dibutuhkan. Lalu cukup dimasukkan kembali ke dalam cincin penyimpanan saat tidak digunakan. Komunikasi antara Zhou Zi dan Zisheng menggunakan jimat di Pegunungan Antai merupakan contoh dari jenis jimat publik ini. Kalau begitu, Green Vine, aku pamit dulu. Kau dan Kakak Han juga harus segera kembali ke sekte Azur Luo. Setelah semuanya beres, segera kirimkan pesan jimat kepadaku, dan aku akan segera ke sana, kata Ye Feng setelah pertukaran jimat selesai. Oke, hati-hati. Kirim pesan jika terjadi sesuatu. Di dalam halaman istana, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Hantai, Ye Feng menaiki kuda berwajah hijau api hantu dan pergi meninggalkan ibu kota. Bang! Setelah suara derap kaki kuda menghilang di kejauhan, sebuah cangkir teh di atas meja kecil tiba-tiba hancur berkeping-keping karena tertimpa tanaman rambat hijau. Dasar tolol, dasar kayu, dasar tolol besar. Kau kira aku ini siapa? Apa kau pikir aku akan begitu saja menyetujui pernikahan palsu ini? Dasar bodoh. Kalau aku mengizinkanmu menikah, bagaimana mungkin aku mengatakannya langsung di depanmu? Orang mati, orang jahat. Apakah menurutmu aku tidak tahu bahwa pernikahan adalah hal yang sakral bagi seorang wanita muda? Apakah kau perlu mengingatkanku? Dasar bajingan Ye Feng, aku sangat membencimu. Ye Feng tidak menyadari ledakan emosi Green Ivy. Saat ia berkuda keluar kota, Ye Feng hanya merasa ekspresi Green Ivy agak aneh hari ini. Tetapi ia tidak bisa menjelaskan dengan tepat apa yang aneh dari ekspresi itu. Yang terpenting, Ye Feng tidak berani berlama-lama. Ye Feng takut jika dia tinggal lebih lama lagi. Satu kata saja dari Green Luo akan membuatnya patuh dan kembali ke sekte Azur Luo bersamanya. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Tidak lama setelah Ye Feng pergi, Green Luo dan Hantai juga mengemasi barang-barang mereka dan berangkat kembali ke sekte Azur Luo. Sementara Ye Feng menunggang kudanya menuju hutan pelangi, 20.000 mil jauhnya dari ibu kota Kekaisaran Dewa Ilusi. Sungai terbesar ketiga di wilayah Naga Hitam mengalir melalui hutan pelangi, bercabang menjadi banyak anak sungai. Selain itu, Kekaisaran Dewa Ilusi terletak di tenggara, dengan iklim yang hangat dan lembab, yang menyebabkan hutan pelangi diselimuti kabut sepanjang tahun. Namun, inilah tempat di mana matahari terbit pertama kali. Saat matahari bersinar, kabut di hutan menjadi buram, seperti pelangi, karena itulah namanya. Hutan pelangi memiliki nama yang indah, tetapi sebenarnya merupakan hutan purba berbahaya yang tidak boleh didekati oleh orang asing. Hutan ini dipenuhi dengan binatang buas dan makhluk mengerikan, surga bagi para ahli bela diri untuk mengasah keterampilan mereka, tetapi juga tempat pemakaman bagi mereka. Hutan ini sama berbahayanya dengan pegunungan Ninshan di Kerajaan Air Hitam dan pegunungan Antai di Kerajaan An Kuno. Jika harus memilih, hutan pelangi akan lebih berbahaya. Keputusan Ye Feng untuk pergi ke hutan pelangi untuk menjalani pelatihan berat adalah keputusan yang disengaja. Jika Ye Feng sampai mengungkapkan identitasnya di ibu kota Kekaisaran Dewa Ilusi, dia akan terjebak seperti kura-kura dalam toples. Namun, begitu dia memasuki hutan pelangi, bahkan jika sekte Dewa Ilusi menemukannya, apalagi seorang tetua sekte Dewa Ilusi, bahkan jika dua ahli alam laut jiwa datang, Ye Feng yakin dia bisa lolos. Lagi pula, gelar Ye Feng sebagai Raja Pegunungan dan Hutan memang pantas disandangnya. Bagi Ye Feng, pegunungan dan hutan sebenarnya lebih aman. Ketika mereka berada 10.000 mil jauhnya dari ibu kota, Ye Feng begitu saja meninggalkan kuda berwajah hijau api hantu dan menunggangi harimau bersayap awan dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu kurang dari 2 hari, mereka telah menembus 3.000 mil ke dalam hutan pelangi. Memanggil. Cahaya pedang melesat seperti guntur, dan Ye Feng membunuh Raja Kera dari sekelompok kera iblis berkepala singa dengan satu tebasan pedang, sehingga sepenuhnya membersihkan binatang iblis dalam radius puluhan mil. Ye Feng dengan lembut meletakkan ujung jarinya di atas mayat Raja Kera. Tetapi gerakan yang diharapkan dari mutiara naga ilusi yang menyerap esensi daging dan darah Raja Kera tidak terjadi. Bahkan dengan desakan berulang Ye Feng, mutiara naga ilusi tetap tidak bergerak sama sekali. Setelah berpikir lama, Ye Feng akhirnya memahami satu hal. Raja dari kelompok kera iblis berkepala singa ini hanyalah raja dari kelompok tersebut. Kekuatannya hanya sedikit lebih besar daripada kera iblis berkepala singa biasa, dan dia bukanlah binatang iblis tingkat raja. Setelah menyadari hal ini, Ye Feng membiarkan harimau bersayap awan, yang kini bebas dan tak terkendali, menikmati santapannya. Namun, Ye Feng sendiri mulai membersihkan lubang pohon besar tempat kelompok monyet iblis berkepala singa tinggal. Bau di dalam memang sangat tidak sedap, tetapi setelah Ye Feng membersihkannya dengan hati-hati dan mengasapinya dengan rempah-rempah yang dibawanya, lubang pohon itu menjadi tempat tinggal Ye Feng selama beberapa bulan berikutnya. Selama harimau bersayap awan berjaga di luar, Ye Feng dapat berkultivasi dengan aman untuk jangka waktu tertentu. Adapun alasan mengapa dia begitu mempermasalahkan pencarian tempat ini, alasan utamanya adalah karena Ye Feng ingin memahami dan mengolah kitab giok hancur. Setelah mendapatkan kitab giok hancur, Ye Feng sudah membacanya sekali. Dugaan Ye Feng benar.
Tubuh pertempuran giok hancur memang merupakan bagian kedua dari kitab giok hancur. Dengan kata lain, Ye Feng sekarang memiliki kitab suci giok hancur yang lengkap. Menurut penjelasan kitab suci tersebut, begitu kitab suci dikuasai, kecepatan kultivasi tubuh tempur giok hancur akan sangat dipercepat. Kitab giok hancur agak mirip dengan tubuh pertempuran giok hancur, terdiri dari 4 lapisan giok hijau, giok merah, giok ungu, dan giok hancur. Setiap lapisan selanjutnya dibagi menjadi 4 tingkatan awal, tengah, akhir, dan puncak. Seperti yang dikatakan juru lelang, begitu seseorang menguasai kitab giok hancur hingga tingkat pertama, puncak giok biru, ia akan kebal terhadap semua kejahatan dan racun. Bahkan jika diracuni, seseorang dapat menetralkannya melalui kekuatan spiritual giok biru. Jika seseorang dapat berkultivasi hingga tahap akhir alam giok hancur, bahkan racun langka dan eksotis pun tidak akan mampu melukai Ye Feng. Namun, Ye Feng menyukai kitab giok pecah karena 2 alasan lain. Pertama, kekuatan spiritual giok hijau atau kekuatan spiritual giok merah yang dikembangkan dari kitab giok pecah termasuk dalam kategori kekuatan spiritual atribut. Sama seperti kekuatan spiritual emas, kekuatan spiritual api, dan kekuatan spiritual air. Selain itu, kekuatan spiritual giok yang hancur ini memiliki ketajaman dan kecepatan kekuatan spiritual logam, serta bobot dan kekokohan kekuatan spiritual bumi. Yang terpenting, kekuatan spiritual giok yang hancur tidak dapat dilawan oleh kekuatan spiritual 5 elemen, dan bahkan memiliki efek menekan kekuatan spiritual 5 elemen, terutama kekuatan spiritual api, kekuatan spiritual air, dan kekuatan spiritual kayu. Poin kedua adalah jurus mematikan yang didapatkan dari keberhasilan penguasaan kitab suci sejati giok hancur segel giok hancur. Segel giok hancur juga dikenal sebagai segel giok hijau, segel giok merah, segel giok ungu, dan lain-lain. Kekuatannya bergantung pada kemajuan kultivasi sang seniman bela diri. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin kuat kekuatannya. Bagian paling menarik dari perkenalan Ye Feng adalah bahwa jika seseorang mengolah segel giok hancur dan melepaskannya, bahkan seorang ahli alam penempaan sumsum pun akan panik dan melarikan diri. Tentu saja, Ye Feng melihat pernyataan ini sebagai kekurangan umum dalam buku panduan seni bela diri berlebihan. Sekalipun kita menghilangkan kekurangan umum ini, deskripsi bahwa segel giok biru dapat menandingi ahli bela diri di alam transformasi roh, segel giok merah dapat menandingi ahli bela diri di alam laut jiwa, dan segel giok ungu dapat menandingi ahli bela diri di alam penempaan denyut, setelah dipersempit, tetap menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangat kuat. Segel giok hancur adalah jurus bela diri tingkat bumi menengah kedua yang dikuasai Ye Feng. Tentu saja, jari awan melayang, jurus dengan peringkat yang tidak diketahui, tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan ini. Langkah pertama dalam mengembangkan kitab suci sejati giok yang hancur adalah mengubah semua kekuatan spiritual dalam benih kekuatan spiritual di dalam tubuh menjadi kekuatan spiritual giok, yang membutuhkan konsumsi sejumlah besar giok roh biru. Untungnya, saya sudah siap. Ketika setumpuk besar giok biru muncul di depan Ye Feng berteriak pelan, kucing kecil, waspada. Mengaum. Mengaum. Raungan yang memekakan telinga menggema di hutan pelangi, dipenuhi amarah. Seekor harimau matahari ungu Qingyuan, dengan panjang lebih dari 15 meter dan tinggi 4 meter, dengan tanda karakter raja yang samar di dahinya dan berkilauan dengan cahaya biru, menyerbu ke arah kucing harimau bersayap awan seperti sebuah gunung kecil. Meluncur ke udara dengan kecepatan tinggi, tubuhnya berkilauan cahaya, ia merobohkan pepohonan yang tidak dapat mereka kepung berdua. Di tengah raungannya, satu demi satu, bola-bola cahaya cian raksasa melesat ke arah kucing harimau bersayap awan seperti meteor. Kucing harimau bersayap awan juga mengeluarkan serangkaian raungan ganas, mengumpulkan awan di sekitar tubuhnya saat ia melesat dan melompat, sesekali membalas dengan bila angin tajam, terlibat dalam pertempuran sengit dengan harimau ungu biru. Ye Feng, sang guru, berdiri dengan tangan bersilang, melayang tinggi di udara, diam-diam menyaksikan pertempuran antara dua makhluk iblis menyerupai harimau. Saat ini, 3 bulan telah berlalu sejak Ye Feng memasuki hutan pelangi untuk memulai kultivasinya yang berat. Dalam 3 bulan ini, kultivasi Ye Feng berkembang pesat. Dia tidak hanya menguasai kitab suci giok hancur hingga tahap akhir alam giok biru, tetapi juga menguasai tubuh pertempuran giok biru hingga tingkat penguasaan kecil. Awalnya, Ye Feng berlatih di sini dengan tenang, tetapi sesekali beberapa makhluk iblis yang bodoh datang untuk mengganggunya, dan mereka menjadi makanan bagi kucing harimau bersayap awan. Namun insiden hari ini disebabkan oleh kucing harimau bersayap awan. Pada siang hari, ketika Ye Feng berlatih bela diri dan tidak membutuhkan anak harimau bersayap awan untuk berjaga, dia membiarkannya berkeliaran bebas dan bersenang-senang. Kemudian, anak harimau bersayap awan itu, yang sedang berkeliaran, tertarik pada seekor pasangan atau lebih tepatnya, seekor harimau betina berwarna biru kehijauan yang cantik dengan bulu ungu. Namun, harimau betina berwarna ungu jernih biru ini sudah memiliki kekasih. Tetapi anak harimau bersayap awan menemukan kesempatan dan merebutnya secara paksa.
Yang membuat Ye Feng semakin geli sekaligus jengkel adalah harimau betina biru ungu cerah ini ternyata telah menjalin hubungan dengan anak harimau bersayap awan. Dan, ya, mereka mengadakan pertemuan rahasia setiap hari. Kemudian, tokoh utama pun tiba. Ya, itu Raja Harimau Ungu Biru di depan kita, yang dengan panik menyerang anak harimau bersayap awan. Ia mengejar anak harimau bersayap awan dan induk harimau ungu biru sampai ke tempat Ye Feng berlatih. Menurut anak kucing yang berduka itu, Ratu Harimau Biru Langit juga dicabik-cabik oleh Raja Harimau Biru Langit ini. Setelah berjuang menempuh perjalanan dari tempat pertemuan hingga ke sini, anak kucing harimau bersayap awan itu dipenuhi luka. Bahkan salah satu sayapnya yang berdaging pun robek. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ini adalah batasan pangkat, dan perbedaan kekuatan tidak dapat disangkal. Kucing harimau bersayap awan hanya memiliki kultivasi tingkat bumi menengah. Sedangkan Raja Harimau Matahari Ungu asal biru memiliki kultivasi tingkat bumi tinggi. Hanya karena kucing harimau bersayap awan telah berada di sisi Ye Feng selama bertahun-tahun dan terbiasa dengan berbagai tekanan, ditambah dengan jiwanya yang kuat, ia sama sekali tidak takut dengan tekanan setingkat Raja Harimau, dan mampu berjuang hingga sampai ke sisi Ye Feng. Jika tidak, mereka pasti sudah dicabik-cabik oleh Raja Harimau Ungu Jernih asal Azur sejak lama, sama seperti harimau betina ungu jernih asal Azur itu. Meskipun begitu, mereka terus-menerus ditindas dan dipukuli sepanjang perjalanan. Dan hanya berhasil sampai di sini berkat kecepatan unik klan harimau bersayap awan. Namun, Ye Feng tidak berniat untuk segera bertindak. Terbatas oleh garis keturunan bawaannya, kucing harimau bersayap awan tidak dapat maju lebih jauh setelah mencapai tingkat menengah peringkat bumi. Ia telah mengonsumsi inti iblis peringkat bumi tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa binatang iblis peringkat bumi tingkat menengah, tetapi kultivasinya tetap stagnan. Kejadian tak terduga hari ini mengingatkan Ye Feng pada saat ia merebut anak kucing itu. Induk kucing itu, harimau bersayap awan, terstimulasi dan naik pangkat menjadi Raja Harimau bersayap awan. Jadi, dalam keadaan hari ini, akankah anak kucing harimau bersayap awan itu juga naik pangkat menjadi Raja Harimau bersayap awan? Ye Feng merasa ada kemungkinan itu, jadi dia berdiri dan mengamati. Jika kamu seorang pria, jangan biarkan saingan cintamu mengalahkanmu. Ya, itulah yang dikatakan Ye Feng kepada anak harimau bersayap awan. Benar saja, anak harimau bersayap awan mengeluarkan raungan sedih dan dengan berani menerkamnya. Kemudian, anak harimau bersayap awan menemui akhir tragisnya, ditampar oleh Raja Harimau Matahari Ungu Biru. Kesedihan dan kemarahan tidak dapat digunakan sebagai kekuatan. Kucing kecil, pikirkan tentang harimau betina yang baru saja kau temukan, yang dicabik-cabik oleh pria di depanmu ini. Awo! Dengan raungan marah yang sumbang, anak kucing harimau bersayap awan menerkam lagi. Kucing kecil, mungkin teman betinamu yang babak belur itu sudah mengandung harimau kecilmu. Kucing kecil, pikirkan siapa yang memberimu kebahagiaan beberapa hari terakhir ini. Ye Feng merasa bahwa melalui kata-katanya ia telah membangkitkan kebencian terbesar di dunia, dan ia merasa dirinya agak tercela. Namun, selain berulang kali menerkamnya, anak harimau bersayap awan tidak mengalami perubahan apapun, apalagi naik pangkat menjadi raja seperti yang telah dilakukan ibunya. Ada yang tidak beres. Guncangan hari ini cukup hebat, sebanding dengan kesedihan Raja Harimau bersayap awan karena kehilangan putranya, tetapi tetap saja tidak berhasil. Pasti ada yang salah. Mungkin ada sesuatu yang belum kupahami. Mengaum. Tiba-tiba, cahaya biru yang memancar dari tubuh Raja Harimau Ungu Biru berkumpul di cakar kanannya, menyebabkan cakar itu membesar 100 kali lipat dan menekan ke arah tenggorokan kucing harimau bersayap awan. Tidak bagus. Tatapan Ye Feng tiba-tiba menajam, dan hampir bersamaan, sosoknya melesat ke arah leher kucing harimau bersayap awan dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap ia melesat, lapisan pelindung spiritual berwarna giok-cian yang terdiri dari kubus belah ketupat seukuran koin yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Ye Feng. Mengaum. Kucing harimau bersayap awan menatap cakar raksasa yang turun dari langit dan mengeluarkan raungan tak berdaya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Dengan kecerdasannya yang tajam, ia tahu betul bahwa ia pasti akan mati jika cakar itu turun, dan ia tidak punya cara untuk menghindarinya. Bang! Cakar raksasa itu, yang kini 100 kali lebih besar, menghantam dada sosok berjubah biru. Raungan yang memekakan telinga bergema, bumi bergetar, dan pepohonan di sekitarnya patah menjadi dua. Kekuatan dahsyat Raja Harimau Ungu Biru melemparkan sosok berjubah biru dan kucing harimau bersayap awan terbang lebih dari 100 meter jauhnya. Uhuk-uhuk, daya pertahanan dari zirah giok ini memang cukup bagus. Melihat baju zirah roh giok di dadanya, yang retak sedikit demi sedikit tetapi tidak hancur sepenuhnya, Ye Feng, yang keluar dari lubang seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dengan tulus memujinya. Dengan mengangkat bahu, energi roh giok yang kuat di dantiannya melonjak keluar, dan baju zirah roh giok yang retak di dadanya seketika pulih ke keadaan sempurna. Dalam keadaan normal, hanya seorang seniman bela diri alam laut jiwa yang dapat dengan mudah menahan serangan penuh dari binatang iblis tingkat bumi kelas tinggi. Namun,
Ye Feng berhasil melakukannya. Kekuatan pertahanan dari armor roh giok biru ini memang sebanding dengan armor harta karun kelas menengah. Selain itu, ini adalah jenis baju besi kelas menengah yang dapat diperbaiki berkali-kali tanpa batas. Menyadari bahwa tuannya sendiri telah melindunginya dari pukulan fatal, seberkas cahaya, yang tak dapat dipahami manusia, muncul di mata besar seperti permata milik kucing harimau bersayap awan. Mengaum. Melihat Ye Feng berdiri tanpa terluka, harimau ungu biru melompat tinggi dan menerkam Ye Feng secepat kilat. Saat melompat, seberkas cahaya biru melesat langsung ke arah Ye Feng. Ye Feng dengan cepat menyatukan kedua tangannya, membentuk segel tangan yang sangat aneh. Saat segel tangan itu terbentuk, kekuatan spiritual giok biru di dantiannya melonjak keluar, dan sebuah segel biru kecil tiba-tiba muncul di depan dada Ye Feng. Ayo, Jade Seal, redam itu. Tiba-tiba, segel giok di dada Ye Feng bersinar terang dan terbang ke puncak kepala Raja Harimau Ungu Purba Biru dalam sekejap. Dengan bunyi gedebuk pelan, segel itu menekan dengan kuat seolah-olah gunung Tai sedang menekannya. Bang! Dalam sekejap, seolah-olah beberapa gunung menekan dengan keras, menghantam Raja Harimau Ungu Azur yang melompat ke tanah dan ke dalam kawah besar. Raja Harimau Giok Biru dikelilingi oleh semburan cahaya biru. Keempat cakarnya berjuang dan meraung liar saat ia melawan penindasan segel giok biru. Retakan mulai muncul pada segel giok biru. Jade Seal, meledak. Ye Feng mengubah segel tangannya dan berteriak pelan. Ledakan. Sejumlah besar energi spiritual giok biru meledak di punggung Raja Harimau Giok Biru seperti awan jamur, menghancurkan punggung Raja Harimau hingga berlumuran darah. Mengaum. Kucing harimau bersayap awan, yang tadinya berbaring telentang di belakang Ye Feng, menerkam secepat kilat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia pulih dan memanfaatkan luka serius Raja Harimau Matahari Ungu King Yuan, menerkamnya, mencabik-cabik dan menggigit, dengan sangat marah. Bibir Ye Feng berkedut, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun.